Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di channel Jalan yang Lurus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara semua yang selalu setia untuk menonton video-video di channel ini dan bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga tidak ketinggalan dan mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan suatu diskusi atau debat yang ini sangat menarik ya bagi saya. Dan ini juga sangat penting untuk kita simak bagaimana seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan dia akan berhadapan dengan Ustadz Tsuma, yang dimana Ustadz Tsuma ini kerap kali selalu saja membahas tentang iman Kristen, yang pada dasarnya apa yang dia bawakan itu pasti bertentangan dengan iman Kristen itu sendiri. Dan kita akan melihat bagaimana reaksi Ustadz Tsuma ketika setiap argumentasi dan narasi yang dia bawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan kebenarannya dengan data-data yang valid yang bisa dibuktikan kebenarannya yang dibawakan oleh hamba Tuhan tersebut. Maka dari itu saya berharap untuk kita semua bisa menyaksikan, menyimak, mengikuti video ini dari awal hingga akhir supaya kita juga bisa dicerdaskan dan kita juga boleh memiliki pemahaman yang benar dan baik tentang iman Kristen itu sendiri. Maka dari itu tanpa berlama-lama mari langsung saja kita saksikan videonya. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Bom. Boleh tanya ya? Halo, Bapak Bom sebentar lah ini. Oke, sekarang saya bertanya. Kau tolong jawab, bagaimana sampai kau tahu kuasa besar Tuhanmu? Allahmu itu ada, bagaimana caranya kau bisa tahu Allahmu itu ada? Silakan. Oh ya, sebentar. Saya kasih itu nanti. Ya. Mantap. Sebentar. Jawab. Allahmu ada, bagaimana caranya? Coba, kau jawab dulu. Kalau tidak, saya kasih turun. Jawab dulu. Jangan ditinggal kabur. Bagaimana kau tahu Tuhanmu itu ada? Silakan. Jangan ditinggal kabur. Jawab dulu. Bagaimana sampai kau tahu Tuhanmu ada? Bagaimana kau nggak kenal Tuhanmu? Aneh-aneh aja lu. Masa Tuhan kata orang? Kok tiba-tiba pada merah gitu sih? Jangan tinggal kabur lah topik yang tadi. Kamu sekarang gini aja. Kamu tahu Tuhanmu, bagaimana kau bisa tahu Tuhanmu? Coba kau tolong jelaskan. Nabimu aja nggak kenal Tuhanmu. Coba. Oke. Siap. Oke, kau jawab. Siap. Kau kenal Tuhanmu bagaimana? Saya lanjutkan sebentar ya sama Pak WS. Lari. Jawab aja gampang. Tuhanmu bagaimana kau kenal? Sedangkan nabimu aja nggak kenal Tuhanmu siapa baru kau tahu. Kau kenal Tuhanmu bagaimana? Jangan ditinggal lah topik yang tadi. Astaga Bapak. Enggak itu kau kan lo sudah dijawab. Pertama kau tanya tentang Bunda Maria sudah dijawab. Tiga pertanyaan. Kamu mau diskusi? Terakhir, kamu mau diskusi nggak? Iya, makanya saya mau diskusi nggak? Ya udah, silakan Pak Ibnu. Susah itu ya, kasih naik lagi supaya saya buktikan bahwa Tuhan di dalam Isa Al-Masih adalah Tuhan di dalam Al-Quran. Gitu loh. Gitu loh, sebentar lah. Pak Ibnu. Kalau Pak W nggak mau ya sudah sama Ibnu nih. Pak Ibnu percaya nggak? Ya kepada Pak W. Ya kepada Pak W. Tuhan Yesus itu lahir sudah membawa ketuhanan. Sudah Tuhan itu suatu lahir. Tepat. Saya tanya dulu. Pak Ibnu ini percaya nggak kalau Bunda Maria itu Theotokos? Ya Bunda Tuhan. Iya, percaya kan? Percaya. Oke, pertanyaan kedua. Ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah ketuhanannya juga dilahirkan melalui? Iya, dilahirkan. Bentar, itu pertanyaan salah. Itu pertanyaannya salah. Itu tandanya ketuhanan diciptakan. Dilahirkan. Bukan Pak. Sekali saya tanya, apakah Tuhan Yesus itu dilahirkan melalui vagina? Saya tanya. Enggak, saya tanya ketuhanannya itu loh. Ketuhanannya itu juga. Sebentar. Dia Tuhan sejak lahir. Dia Tuhan sejak lahir. Pak. Ini sampah buang aja. Kita kedatangan ini nih. Suma bisa open kamera, Suma. Nah, Suma aja masuk deh. Suma bisa open kamera. Suma. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Ya, mohon saya jangan di-kick, jangan di-mute. Tapi bisa open kamera. Ya, dan bisa tolong open minta alamat kamera. rumahnya di Makassar. Alamat Bisa rumahnya open kamera. Kalau nggak open kamera saya kasih turun. Bisa open kamera. Kenapa harus open kamera? Kalau nggak open kamera saya kasih turun. Alasannya apa harus open kamera? Alasannya saya nggak suka berdialog sama orang yang tidak open kamera. Nggak usah open kamera lah. Kita dialog aja. Open kamera aja. Saya nggak bakal layani manusia. Cuma kamu
Enggak Saya juga open kamera nih. Nggak berani open kamera. Tunggu ya. Tunggu saya ambil masker dulu ya. Saya ambil masker. Nggak usah pakai masker. Sudah. Jangan cari-cari. Jangan kita kesini kan bukan untuk pamer muka. Kita mau berdialog, Bos. Supaya kita dialog enak. Loh, kalian memang pernah lihat mukanya Yesus, mukanya Paulus kan kalian juga nggak tahu. Masa alasan open kamera, Bos? Ya, emang kamu pernah lihat muka Nabi Muhammad cuma? Ya itu namanya beriman, kawan. Beriman itu sesuatu yang kita terima. Ya. Jadi kita dialog aja. Katanya kalian mau berdialog baik-baik, ya kan? Ayo berdialog baik-baik. Tapi kau kan manusia Google. Saya udah tahu kau manusia Google. Open kamera. Kalau saya Google tapi memberitakan kebenaran, apa masalahnya? Google itu banyak yang tak benar. Emang salah Google itu ya? Iya, Google itu salah ya? Banyak dari kalian. Nggak usah lah, kau manusia Google. Open kamera aja, supaya kita diskusi. Ayo kita dialog. Ayo. Iya, tapi open kamera aja. Kenapa harus open kameranya? Open kamera supaya enak, supaya saya bisa tahu. Kasih aja lah, Pak Bom. Supaya ilmumu ada. Kok ada hubungannya dengan open kamera? Apa hubungannya dengan open kamera? Ya enak loh, supaya enak. Itu udah. Apa hubungannya dengan open kamera ternyata? Ya bisa tahu lah, supaya bisa tahu supaya. Nah, ini aku ini. Iya, tapi ini saya lihat wajah saya kan. Nah, ini sudah nyata kan, ada saya kan, udah tahu kan? Nah, sekarang saya datang ke sini bukan untuk pamer muka. Saya ke sini untuk bukan berdialog. Oke, sip. Oke, berdialog sip. Open kamera dong. Open kamera. Oke, silakan apa yang ingin kita bahas. Kalau berdialog open kamera, supaya open kamera. Enggak perlu. Nah, supaya saya Yesus berdialog kepada Paulus itu tidak pernah menampakkan wajah Yesus ke Paulus. Asal Anda tahu. Sudahlah. Tapi apa yang kemudian enggak usah masuk ke Yesus. Pasti saya tahu ilmu kau. Sudahlah, Suma. Itu saja. Kawan, jangan sampai nanti berdebat begini. Justru saya di-kick nanti. Padahal kan ceritanya nggak bakalan kick kau haduh dengan saya. Kita pakai kamera bikin pak. Itu kita juga nggak pernah berdialog dengan para itu Kurtubi atau itu nggak pernah itu. Saya nggak bakalan dialog sama kau cuma karena saya mau dialog sama orang di luar kepala begini. Oh, nggak perlu. Saya punya Al-Quran. Saya takut ya? Takut ya? Enggak. Kenapa harus takut? Enggak ada syarat di dalam Islam itu. Tidak ada syarat. Tidak ada. Kau berani? Tidak ada syarat di dalam Islam untuk berdialog harus ketemu. Nggak perlu. Kalau katanya kau berani, bagaimana kau mau berhadapan dengan saya temu di Jakarta kalau kau berhadapan dengan saya bikin H2? Oh, beda. Kalau kamu bertemu langsung dengan saya undang kamu bulan Desember, Bom. Sudah di mana? Singapura? Di luar negeri? Yakin ya? Sekalian kamu pulang ya? Enggak. Di luar negeri. Kenapa harus di luar negeri? Oke, kalau kita ke Papua sudah. Alasannya apa? Saya tidak mau. Iya. Saya ada rencana ke Papua. Saya ada rencana ada undangan saya ke Sorong. Ya, saya ada rencana ke Sorong. Saya ada rencana ke Sorong. Jangan kau lembut. Kau bilang Yesus bukan Tuhan, kau harus katakan itu. Ya? Yesus memang bukan Tuhan. Sejak kapan Yesus jadi Tuhan? Oh, jadi Tuhan. Siapa yang ngajarin? Ya, kau mulutmu ya. Siapa yang ngajarin? Mulutmu ya. Open kamera dulu. Siapa yang ngajarin kalian Yesus itu Tuhan? Iya, mamamu yang ngajarkan, mamamu yang ngajarkan. Sejak kapan? Kalau saya mau debat di Makassar, saya mau debat dengan Suma di Makassar supaya saya tahu alamatnya. Iya. Itu kalau saya mau debat dengan Suma di Makassar supaya saya tahu alamatnya. Nanti kedatangan saya di sini, untuk berdialog baik-baik. Itu nabimu itu jadi nabi siapa yang ngajarin itu Suma? Ya. Oke, mari kita bahas pelan-pelan itu. Mari kita bahas pelan-pelan. Ya. Kita bahas pelan-pelan. Kapan Momo jadi nabi? Jadi tidak perlu Anda. Iya, sejak kapan itu? Kita mau tanya itu. Nabi apa itu? Dari silsilah mana itu? Dari kitab apa yang menunjukkan dia jadi nabi? Sejak Momo di pangku Khadijah, dia sudah nabi belum? Di pangku di paha kanan. Boleh bacakan sirah nabawinya? Bacakan kepada saya. Hafal. Iya, sudah. Coba Anda bacakan. Gimana hafalannya tuh? Saya ingin dengar. Momo bisa dari pangku. Coba kamu tunjukkan kayak mana. Kenapa Momo di pangku Khadijah untuk merestui dia menjadi nabi? Sejak kapan nabi itu diteguhkan dengan cara dipangku istrinya? Nah, coba Anda bacakan dalilnya di mana? Coba. Bacakan dong, dalilnya itu tertulis di mana? Kan gitu, sederhana kan? Anda membahas Islam kan? Berarti Anda tahu kitab bundulnya Islam dong. Coba Anda bacakan. Gimana itu? Saya ingin dengar. Yang bundul memang kitabmu. Kalau Islam sekarang Anda membawa literasi Islam, coba. Memang betul seperti kamu. Kitabmu itu bundul. Kalau kami tidak ada kitab bundul. Yang bundul. Iya, karena memang kitabmu itu bukan berasal dari Yesus kan? Cuma dikarang-karang di luar Romawi. Bundul.
Ya. Makanya kamu Iya, tidak bukan kitab dongeng cuma, yang penting bukan kitab dongeng. Itu bagus, itu bagus. Nah, sekarang mari kita buktikan yang mana dongeng, Al-Qur'an atau Bible. Ayo. Oke, baik. Baik. Yang gombal. Oke. Baik. Suma. Oke. Sudah kita buktikan bahwa siapa yang sabar, Suma, dengar dulu. Kita lihat dulu ya. Ketika Muhammad keluar dari Gua Hira, tidak begitu cara belajar, tidak begitu. Tidak begitu cara belajarnya. Ikutku yang mencekikku di Gua Hira. Aduh. Kemudian roh itu datang kembali. Khadijah berkata, jadi gitu cara belajar Islamnya gitu. Bisakah engkau bercerita kepadaku tentang sahabatmu yang datang? Jadi begitu cara belajar Islamnya. Kemudian Momo ketawa. Begitu cara belajarnya. Kalau orang bicara, kau diam. Bicarakan, Baby Juma. Kepadamu, maka ceritakan kepadaku. Tidak lama setelah Jibril datang kepada Momo, kemudian Momo berkata kepada Khadijah, "Hai Khadijah, inilah Jibril datang kepadaku." Ini bahasa asli Arabnya nggak ada Jibril ya, dia belum tahu itu Jibril. Kemudian Khadijah berkata, "Saudara misanku, berdirilah dan duduklah di atas paha kiriku." Rasulullah berdiri dan duduk di atas paha kiri Khadijah. Khadijah berkata, "Apakah engkau masih melihatnya?" Rasulullah mengatakan, "Ya." Khadijah berkata, "Rubah posisimu dan duduklah di paha kananku." Nah, sekarang saya akan open kamera. Saya akan open kamera dengan catatan Sofiatul bukan kamera. Apakah engkau masih melihatnya? Rasulullah berkata, "Ya." Saya akan open kamera seumur umur. Saya akan open kamera. Kalau Sofiatul mau. Saya punya permintaan. Kau hadu-hadu dengan saya, oke? Kalau Sofiatul buka kamera, saya buka kamera nih tanpa masker. Oh, dengan saya. Kau kan mau telepon saya. Ngapain kamu jatuh cinta sama Sofiatul? Sedang sama pertanyaan saya, ngapain kalian suruh saya buka kamera? Kalian jatuh cinta sama Suma? Lawan saya. Makanya justru itu laki-laki kok disuruh buka kamera. Mana sih? Kok nggak diperhatiin? Coba Suma jawab dulu. Bagaimana Momo menjadi nabi dengan cara dipangku istrinya? Justru itu kenapa kemudian saya disuruh buka kamera? Ya kan saya kira kalian homo. Enggak, saya tidak punya kewajiban menjawab orang yang mengkaji mengatasnamakan Islam tapi ternyata bukan Islam yang dikaji. Itu apa yang kau bilang tadi? Kamu ngomong apa barusan? Kamu ngomong apa? Kitab itu cuma bahasa Indonesia. Coba tanya Bom. Bom, kamu bisa bahasa Yunani, Bom? Coba tanya. Coba. Bisa, Bom? Bahasa Ibrani bisa, Bom? Kamu bisa bahasa Ibrani, Bom? Bisa. Oke, kita uji ya. Sekarang coba kamu bahasa Ibrani kan? Kisah para Rasul 26 nomor 14. Coba. Sudah open kamera. Paulus mengaku mendengarkan Yesus dengan suara Ibrani. Coba tunjukkan kepada saya Ibraninya Kisah para Rasul 26 nomor 14. Suma, sabar diam. Zulkifli, gue tantang elu, Isa jadi keponakannya Musa dan Harun, cucunya Imron. Dari mana saya tantang Sofiatul, dia bukakan, kita sama-sama bukakan. Alah Josel, nggak usah buka-buka lo, pemurtad aja lo. Kembali ke bukangannya. Orang murtad seperti kamu Josel, kita sudah tahu tempat. Sabar Dinda Josel. Sabar. Siapa ya tuh orang gila itu jadi Islam lo. Ada keledai nih yang masuk nih. Jadi yang bahas Al-Quran tadi itu, yang bahas hadis tadi itu, jadi dia nggak bisa baca hadis itu. Si Juma gila. Gitu. Sejak ajaran kasih begini ya, ajaran kasih. Assalamualaikum, keledai liar. Harusnya ajaran kasih itu mencerminkan kasih di atas daripada agama lain. Mulai dari mana nih? Mulai nih. Ada yang bilang kadrun, ada yang bilang keledai, ada semua. Masya Allah, ajaran kasih benar-benar. Masya Allah. Coba fokus pertanyaannya dong, Juma fokus pertanyaannya. Nampak kelihatan sekali ya ajaran kasih dari kalian. Bagaimana nabimu jadi nabi dengan cara dipangku di paha? Bacakan haditsnya. Coba saya ingin dengar. Ngerti hadits nggak, Sofiatul? Cuma. Ngerti hadits nggak, Sofiatul? Allah, kalau kamu bisa jawab kenapa nabimu jadi nabi dengan cara dipangku, bilang aja. Iya, bacakan haditsnya supaya saya tahu. Oh, ternyata memang. Kita sudah bacakan, kamu tidak dengar ya. Itu bukan hadits yang kau bacakan itu. Sudah dibaca tadi, sudah dibaca. Jawab itu bukan hadits. Nggak berani jawab. Itu bukan hadits itu. Nggak ada ilmunya sih Juma. Ya, gimana? Kamu nggak pernah diajak sopan santun sama orang tuamu? Emang saya nggak sopan dari tadi? Memang nggak sopan. Saya kan sopan. Memang tidak sopan. Enggak. Kamu tidak sopannya di mana? Tidak sopan. Enggak sopannya di mana? Dalam berdiskusi, dalam berdialog, kamu tuh cuman preman pasar. Ngaku sebagai apa ustadz atau apalah gurunda. Oh, iya, udah aku kesini belajar berdialog dengan kalian yang baik. Gimana dialog baiknya? Orang ngomong jangan dipotong. Jangan jadi preman kamu. Jangan.
Iya. Jadi kamu sopan ini. Ya, kalian sopan ini ceritanya. Kamu tunjukkan aja di mana kebenaran di dalam Islam. Gitu aja. Gampang kan? Yang mana yang harus saya tunjukkan? Yang pertama, kenapa kamu rumahnya bisa jadi kotak hitam black box yang ada di Ka'bah itu dan kau cium-cium itu batu berbentuk vagina hajar alat? Oh gitu. Jadi gitu yang diajarkan di Kristen kalau berbicara tentang agama orang lain gitu. Bukan. Kamu Itu di kitabmu ajaran kesini gitu. Gimana sih? Itu kitabmu sendiri kok. Gimana? Ya, di kitab saya mengatakan apa? Ya itu kan lihat aja bentuknya itu seperti apa. Itu diajarkan sendiri. Adalah berbentuk vagina. Bahkan hadis mengajarkan ada doa untuk bersetubuh dengan binatang ada kok. Mengoleskan darah. Oh, coba hadisnya bagaimana hadisnya? Coba pingin tahu aku. Mau belajar dari kalian hadis-hadis kayak begitu. Coba aja nyebutin enggak kan kalian bawa hadis. Kalian menuduh. Berarti kan kalian loh, tadi barusan jadi yang kayak gitu bukan menuduh ya? Ya enggak, ada di enggak. Itu ada di hadis. Nah, coba. Kesuburan alat, itu ada dari kesuburan alat dan orang-orang pagan Quraisy. Nah, coba. Di mana? Apa bunyi hadisnya? Oh ya, pengen kali aku tahu hadisnya. Coba. Bagaimana hadisnya? 5 kali menghadap batu hitam. Coba kamu jelaskan. Hadisnya gimana itu? Hadisnya gimana dulu? Kamu kan katakan hadis, kayak mana hadisnya? Coba. Pengen dengar aku. Hadasana, terus apa lagi? Kamu sujud kepada kotak hitam gitu loh. Apa yang harus saya jawab kalau materi yang kamu bawa nggak bisa kamu tunjukkan? Hadasana min siapa? Coba. Ingin tahu aku. Di sini kan saya sudah mengatakan, kalau kamu mau saya screen masuk ke Zoom WAFM, di situ langsung debatnya dalam bahasa Arab. Langsung, oh gitu. Kita apologi orang Arab asli. Coba bacakan aja dulu, nggak usah kamu share. Bacakan aja hadisnya. Saya ingin dengar. Coba. Hadasana min. Nggak usah dibacakan, kita langsung liatin kok larinya ke Zoom. Anda kan ini pakar-pakar Islam semua nih. Sebagai pakar Islam kan harusnya kalian memperlihatkan kualitas kalian tentang Al-Quran, tentang hadis kan gitu. Ada yang masuk. Kamu katanya pakar Alkitab, Kamu dan Ahmad Kainama itu. Oh, kalau itu jangan kamu ragukan kalau itu jangan kamu ragukan kalau itu. Mari kita bahas Matius 1 nomor 11. Ayo. Orang kata sekolah begitu bilang pakar. Mari kita bahas Matius 1 nomor 11. Ada nggak yang bertani di sini? Oke. Saya jagonya. Open kamera lah. Oke, baik. Buka kamera. Open kamera. Kalau open kamera Sofiatul bisa open kamera nggak? Sofiatul bisa open kamera nggak? Sama Pak Bom. Berdua. Kan sama Pak Bom. Berdua. Kalau Sofiatul buka kamera, saya infakkan wajah saya untuk dilihat ini. Nanti saya begini. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Saya tidak butuh gaya. Saya butuh isi kepala. Saya butuh isi kepala. Mari kita bahas Matius 1 nomor 11. Ya, open kamera. Saya nggak butuh wajah, saya nggak. Kamu tutup kamera. Yeremia 30 toh? Kau benar kayak Yeremia kan? Iya, betul. Nah, ayo kita bahas itu. Ayo. Mari kita bahas. Kau tahu, pertanyaanmu tuh basi. Ya udah, jawab aja. Oke, jawab. Matius 1 nomor 11. Matius 1 nomor 11 itu, Bom. Yakonya itu siapa? Bom. Matius 1 nomor 1. Apa alasannya? Yekonya dihilangkan nama Yoyakim di Matius 1 nomor 11. Apa alasannya? Iya, sebentar. Oke. Kau sudah baca satu Tawarik? Udah, enggak usah lari-lari kemana-mana. Kamera dulu baru saya jawab. Kebiasaannya begitu. Open kamera dengan saya baru saya jawab kau. Supaya saya jawab. Apa alasannya? Kenapa alasannya harus open kamera? Isi kepala siapa yang penuh? Isi kepala yang penuh. Ini saya sedang membahas Bibelmu. Tidak perlu hafal. Emang ada pendeta yang hafal Bibel? Iya. Ada pendeta yang hafal Bibel? Saya hafal. Yakin. Oke. Sekarang kau yakin. Makanya saya mau tahu kau begini. Saya tanya sekarang ya. Coba dengan saya. Ulangan 11 nomor 1 coba. Ulangan 11 nomor 1. Mengetik dia. Ulangan 11 nomor 1. Oke. Ya. Aduh, ini orang ini. Kau berdua dengan saya. Aditya, kau stop. Tidak usah kau hubungi saya Aditya ya. Kau tidak usah hubungi saya Aditya ya. Kau usah hubungi saya Aditya. Gak usah orang ini. Uanglah sampah di tempatnya. Kau tidak ada ilmu. Kalau kau mau diskusi sama saya. Jangan saya dikik. Makanya aku bilang gak usah buka kamera. Kita isi kepala. Begini, isi kepala saja. Ya, isi kepala itu yang saya tantang kau open kamera dan saya supaya seluruh dunia ini tahu bahwa siapa yang isi kepalanya kotoran, kau atau saya. Saya katakan kepada saudara Bom, saya tidak hafal semuanya begitu. Dia itu. Oke, jadi tidak perlu Anda menuntut. Saya sudahlah kau tahu.
Saya katakan saya tidak hafal seluruhnya isi Bible. Supaya saya bisa lihat kau bahwa kau kepalamu kotoran. Sudahlah. Tidak semua isi Bible itu saya isi. Saya tidak hafal semua isi Bible. Sudah begini saja. Gini. Oleh karena itulah, saya juga tahu bahwa tidak ada pendeta yang hafal Bible. Begini. Sekarang mari kita dialog. Isi Bible. Kan gitu. Aduh. Di Alkitabmu ada nggak? Ada Alkitab siapa itu? Ada. Kitab saya ada. Ya, coba kau baca 1 Tawarik 3 ayat 15. 1 Tawarik 3 ayat 15. Coba kau tolong baca. Coba tolong baca 1 Tawarik 3 ayat 15. Tolong baca. Tunggu saya carikan ya. Kamu kan mau dicarikan. Oke ya, sabar ya. Nggak usah, kau baca saja. Iya, saya baca. Ini kan kitabmu aneh-aneh, jadi saya harus cari dulu. Ya, sampai 6 kau baca saja. Ya, sampai 16 ya. Kau baca aja ya. Kau baca saja. Ya. 1 Tawarik 3. Nomor berapa? Gitu, Pak. 15 dan 16. Kau baca aja. Ya. Anak-anak Yosia, anak sulung ialah Yohanan, anak kedua adalah Yoyakim, anak yang ketiga adalah Zekedia, dan anak yang keempat adalah Salum. Terus apa lagi? Keturunan. Terus 16 apa? Keturunan Yoyakim ialah Yekonya. Anaknya itu dan anak orang ini adalah Zekedia. Terus? Sekarang giliran saya ya. Yeremia dia mengutuk, saya tanya kau. Yoyakim itu memerintah Israel berapa lama? Terus dia dikalahkan berapa lama dia memerintah? Oh, saya nggak sampai ke sana ilmunya. Makanya saya bilang. Yeremia itu. Jadi yang ahli kamu. Saya nggak sampai ke sana. Oke. Ilmu saya nggak sampai ke sana. Sekarang masuk ke Matius 1 nomor 11. Matius 1 nomor 11. Iya. Dengar dulu, gini. Ayo. Kau saya tanya kau, dengar dulu. Kamu suruh saya membaca Bible. Saya mau bahas Matius 1 nomor 11. Tenang. Oke, silakan. Tapi habis saya ini Sofiatul yang bicara sama kau. Tapi sebelum Sofiatul, saya mau tanya kau ya. Kamu kalau nantang saya buat saya najis. Udah. Tantangan saya udah banyak beredar dari sejak tahun kemarin, Sofiatul. Kamu cuma bisa nangis, Dek. Kamu debat dalam bahasa Arab siap gak? Ya kenapa tidak? Hari ini debat dalam tapi kamu juga bisa bahasa, kamu juga bahasa Arab, ngerti? Kamu langsung debat dengan orang Arab. Kamu kan ngaku-ngaku bisa bahasa Arab. Gitu. Kalau gitu kamu dialog dengan orang yang bahasa Ibrani bisa? Kamu bisa bahasa Ibrani ya. Pak Bom, kalau ngewel turunkan dulu Pak Bom. Zulkifli, biarin Ibu Sofiatul yang bicara Pak Bom. Ya, lanjut. Ayo, Bom. Lanjutkan. Sofiatul itu nggak ada ilmunya, cuman Google saja. Saya itu paling hargai orang. Nggak ada ilmunya tuh lu Zulkeple. Jul begini, Jul. Kau nggak bisa bahasa Arab, nggak tahu Quran, bahas Quran. Jul. Sedangkan kita tantang kamu debat dengan orang Arab asli, kau tidak mampu. Ya, jadi jangan bilang nggak ada ilmu. Lu yang nggak punya otak, nggak ada ilmu. Ya, terbukti kamu bisa bahasa Arab. Bahkan kamu melantik Muhammad jadi Allah. Betul nggak Pak Bom? Gitu. Betul Bu. Iya. Jadi Allah yang perkasa dan Allah yang kekal katanya Nabi Muhammad. Itu harusnya diapain sama Allah jadinya Bu? Allah diapain Bu? Disebutnya nama Yuni Juragan Kasur. Jadi ajaran kasih itu begini, ajaran kasih. Oh iya, baru tahu saya ajaran kasih. Kamu udah nonton Maksudnya kan kita lagi bahas Matius 1 nomor 11. Ya kan Matius 1 nomor 11 terbuka ini ya, tantangan untuk kita lihat dulu. Kalau Anda mau kita berdialog, saya tanya Anda beberapa, mungkin 2 jam atau 10 pertanyaan. Kalau Anda bisa sanggup menjawab dengan data yang lengkap, ingat ya, data yang lengkap. Matius 1 nomor 11 itu berat sekali ya buat kalian. Ditantangin tuh sama Bu Yuni kau cuma. Tantang Anda. Jangan keluar aja kau katanya. Beberapa pertanyaan lah, kalau Anda bisa jawab. Berat sekali ya materi Matius 1 nomor 11 itu ya. Saya udah jawab, tenang aja. Cuma itu dengar Bu Yuni itu cuma. Di TikTok. Cuma berat ternyata Matius 1 itu. Dengar Bu Yuni itu cuma. Sembunyi aja di bawah sampai tidur ya. Cuma sembunyi aja di bawah kolong tempat tidur. Jadi materi Matius 1 nomor 11. Matius itu ditantangin Bu Yuni itu cuma malu kau. Kalau ngomong ditantangin tuh Bu Yuni itu. Pikir-pikir video cuma pakai otakmu. Kayak apapun. Video itu saya sudah. Jangan terlalu menghina orang lah. Enggak kayak gitu saya sudah. Dia pinjaman online juga dia. Pinjaman online. Berani teman-teman saya. Itu sembunyi. Pengajaran kasih gini ya katanya. Enggak kaya dia tuh Bu Yuni, pinjaman online dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni. Kata Bu Yuni belajar dulu.
Cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesus. Ajaran kasih gitu ya. Ditanya tentang kitabnya malah. Nanti saya akan jawab. Sudah jawab tadi satu itu. Kau sudah malu kok. Ya, saya Matius 1 nomor 11. Lahir untuk kita. Sudah dijawab di Tawarik 3. Larinya ke. Dengar dulu. Namanya disebut orang-orang. Guru untuk apa? Untuk apa saya dengar ini? Cuma, kok histeris semua? Cuma punya jawaban sudah mati dengan saya. 1 Tawarik 3, 15, 16. Coba kau dengar. Saya bicara ya. Dengar ya. Kau mengatakan bahwa Yesus bukan keturunan dari Yoyakim. Ingat ya, Yoyakim itu berbuat salah. Makanya dia punya raja. Kerajaannya itu mulai di situ dia diasingkan. Kerajaan dari kerajaan keturunan Daud sudah tidak ada dan semua dikalahkan oleh pada zaman itu mereka sudah kalah. Itu kan kutukan dari Yeremia. Yang mengikuti keturunan dari Yoyakim itu adalah tadi kau sudah baca 1 Tawarik 3 ayat 15, 16 itu jawabannya. Ya, kerajaannya makanya kerajaan Daud itu dia kalah. Makanya dibuat pembuangan. Kau paham itu? Terus pertanyaan Modi, kenapa keturunan Daud kenapa bukan Sekonya kan? Saya tanya kau Sekonya itu siapa? Bukan. Matius 1 nomor 11 itu, Bombom. Kenapa tidak ada nama? Kenapa tidak ada nama Yoyakim? Ya itu ada Sekonya anaknya. Sekonya anaknya siapa? Kenapa Yoyakim? Bodoh kok cuma. Anaknya Yosia memperanakkan Yekonya gitu. Benar nggak itu? Cucunya Sekonya. Nah, berarti dia menggauli menantunya. Dia punya di situ. Dia memperanakan Yekonya. Mau disama-sama. Benar kan? Yosia memperanakan Yekonya. Kecuali Yoyakim. Dengar lu. Kecuali Yoyakim ini peranakannya beranak Zuma atau Yuni. Ini Sekonya itu ada. Keturunannya mikir lu. Keturunannya lagi cucunya. Ya Pak, Deliar Pak. Ini giliran saya. Deliar begitu bodoh Pak. Giliran saya. Kau jelaskan bagaimana kau punya nenek moyang tuh kasih keluar itu. Allahmu bisa jelaskan itu. Bangsa Israel keluar dari Mesir. Kau jelaskan Nabi Musa. Silakan jelaskan. Ya, bagaimana jelaskan. Kau jelaskan. Jelaskan. Ini kau jelaskan. Ya, Karena giliran dulu. Matius 1 nomor 11. Yosia jelaskan. Yosia. Ayo kau jelaskan. Yosia memperanakan Yekonya. Sudah. Jelaskan. Kok bisa lari kamu? Kalau ditanya ngeles. Sudah. Iya, ngeles. Memperanakan cucu. Sudah. Kenapa bisa? Kau baca. Kenapa bisa kakek memperanakan cucu? Sudah. Jelaskan Zulkifli. Sudah, sekarang kau jelaskan nabimu dulu. Tuh Allahmu berkuasa. Yosia memperanakan Yekonya. Ini hancur dengan Pak Bombom. Matius 1 nomor 11 diumpetin. Aku baca nih kalau ini. Keturunan Yoyakim ialah Yekonya. Anaknya itu. Iya, saya tahu, saya ngerti, saya paham bahwa Yosia memperanakan Yoyakim. Saya paham. Yang jadi pertanyaan saya Matius 1 nomor 11, kenapa nama Yoyakim dihilangkan? Jawab. Bukan dihilangkan. Di situ kan saya bilang kalau turunannya mau dipatulis semua, di mana mau cukup? Ya turunannya banyak. Coba, kenapa nama Yoyakim dihilangkan di Matius 1 nomor 11? Itu kenapa? Karena dia kau dengar, karena dia dikutuk oleh Yeremia. Yeremia karena dia berontak, makanya mulai di situ Yoyakim pemerintahan kerajaannya hilang. Mereka dibuang dalam masa pembuangan. Sekarang saya tanya kau. Udah. Kenapa? Ya, tanya kamu. Dengar. Diam dulu. Jawab. Yeremia 36 nomor 37 pertanyaannya. Tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk menjadi raja di atas tahta Daud. Kenapa Anda menyembunyikan identitas Yesus sebagai keturunan Yoyakim? Kenapa? Ini apa nih Yoyakim? Ialah Yekonya anaknya. Aduh, Matius 1 nomor 11. Matius 1 nomor 11. Tanya Pak Bombom Julga Player. Pertanyaan saya sekarang cuma, kau kan dialog bagus toh? Jawab pertanyaan Pak Bombom. Kenapa keturunan? Cuma kita nggak usah dialog mulut besar-besar lah. Saya udah jawab pertanyaanmu. Please, tanya sama Allahmu bagaimana bangsa Israel, Nabi Musamu yang cebok pakai batu, kolornya dibolari batu, bisa mengeluarkan Israel dari Mesir. Ayo. Betul. Jawab. Jawab. Semua ini hancur. Ayo jawab. Jawab. Zuma langsung cebok pakai batu Pak itu. Matius 1 nomor 11. Cuma kamu ini ngomong doang gede, besar doang barang. Matius 1 nomor 11. Cuma itu berbicara mengenai silsilah Yesus. Bakar itu dia Kenapa nama Yoyakim dihilangkan
kalian di dalam silsilah Yesus. Ayo. Itu Musa. Cuma jawab dulu tuh Musa. Cuma jawab tuh. Bagaimana ya Nabi-Mu Allah SWT mengeluarkan bangsa Israel keluar dari Mesir? Yo. Iya. Cuma jawab tuh cuma. Itu Musa. Kenapa nama? Cuma nggak tahu. Kenapa nama? Cuma jawab cuma. Turunkan dulu dah Pak Bom. Pak Bom turunkan dulu ke bawah dari rewel Pak Bom. Turunkan dulu sebentar Pak Bom. Bentar, gini tadi ya. Satu pertanyaan kan udah dijawab, artinya jawab gantian gitu loh. Jadi gini, saya punya bapak, toh? Bapak saya Tandi. Saya punya nama Tandi. Anak saya pasti marganya Tandi. Ya? Ya. Sama. Ya toh? Bapak saya, nenek saya namanya Tandi. Bapak saya Tandi. Ya. Saya Tandi. Anak saya Tandi. Apa salahnya? Kecuali bapak saya namanya Tandi, cucunya Yuni. Ini bicara Pak Bom. Ini bicara sebentar Pak Bom, boleh? Bentar Pak Bom. Sebentar. Boleh. Ya, sebentar teman-teman. Jadi gini ya Zulkifli M. Abbas ya. Kalian kan sering mengklaim bahwa Musa yang ada di Alkitab adalah Musa yang ada di Al-Quran. Nah sekarang, tolong jelaskan bagaimana cara Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menurut Musa yang ada di padang gurun, di batu Arab, di padang pasir. Silakan Zulkifli. Sesuai Qur'annya Pak, sesuai Quran. Nanti jangan nyontek. Silakan ayat dari Alkitab. Ya, silakan. Betul. Ya, ini silakan Zulkifli. Pasti nyonteknya. Ya, aku hajar kamu sekarang kamu. Ayo, silakan. Dia kabur. Jawab dari Quranmu, katanya kok ahli kristologi. Pak Bom, awas jangan sampai kabur dia Pak Bom. Kecuali kita bawa ya nggak bisa jawab Bu. Jelasin Zulkifli. Alamat rumahnya di Makassar. Jadi belum dijawab ya. Kabur nanti ini. Jadi belum dijawab. Kenapa kemudian? Alamat rumahnya di Makassar. Jelasin dulu, jawab. Jadi dengar. Jadi kalian tidak mau menjawab, tidak bisa menjawab. Jawab dulu, bagaimana caranya Musa? Ya, ayo, jangan lari-lari kamu. Ayo, tuntaskan dulu. Kamu ngerti nggak? Kamu lari-lari. Itulah yang kamu pertontonkan selama ini di Zoom kamu itu. Sekarang ketemu Timothy kamu habis kamu kain kamu. Tuntaskan dulu. Kenapa Matius 1 nomor 11 bicara mengenai bagaimana silsilah Yesus? Kan sudah dijawab tadi sama Pak Bom. Enggak. Kenapa? Jelaskan dulu. Udah dijelaskan tadi Pak Bom. Sekarang kamu ditanya, kamu lari-lari kemana gitu loh. Tiga raja itu namanya dihapus, sudah dijawab. Iya. Ayo sekarang kamu jawab cuma bagaimana Musa yang ada yang di kitab Israel keluar dari tanah Mesir. Silakan jelasin. Tuntaskan dulu yang satu itu. Tidak dijawab Pak Bom. Jawab. Nenek Bukiper itu nenek Bukiper itu nenek Bukiper. Apanya yang kalian jawab? Kan saya hancur. Apanya yang kalian jawab? Kan saya tanya kenapa Matius 1 sudah. Kenapa Matius 1 ini Kepler. Lari-lari kamu jadi Kepler. Satu pertanyaan aja nggak bisa kamu jawab. Dari tadi kamu bertanya terus. Sudah dijawab Pak Bom tadi. Saya ulangi pertanyaan lagi. Saya akan jawab. Jawab dulu kamu. Sekarang pertanyaan lagi. Saya ulangi pertanyaan sekali lagi. Jul Kepler. Coba jelaskan ya Musa yang ada di kitab sucimu ya Musa ya keturunan orang Arab. Bagaimana caranya mengeluarkan bangsa Israel ya keluar dari tanah Mesir menurut Musa yang ada di tanah Arab? Silakan. Tuntaskan dulu yang tadi. Nggak bisa jawab. Kepler. Nggak bisa jawab dia. Tuntaskan dulu. Keret. Kenapa di dalam satu Matius? Malu-maluin kok cuma. Malu-maluin kamu cuma. Kain-kain kamu nangis-nangis. Aduh hancur Mina cuma ini. Gobloknya kok cuma malu-maluin kau. Timothy, Pak Bom sebentar. Saya cuma mau tanya sederhana saja. Bagaimana Nabi? Ya, tuntaskan dulu dong. Bisa menjaga bajunya, tidak dilarikan batu. Kok bisa membawa suatu bangsa keluar? Batu dibawa lari. Ayo. Ayolah. Ayo jawab semua. Jawab. Saya coba jawab. Tuntaskan dulu. Enggak. Wah, ini kurang. Puaskan dulu yang tadi. Gimana? Jawab dulu pertanyaannya. Loh, kalian tidak tuntaskan yang tadi. Ini berbicara mengenai hal yang sangat penting. Jelas tadi. Saja. Gini, Suma ya, itu kan sudah di dalam dijelaskan oleh Pak Bom. Enggak ada dijelaskan. Enggak. Tunggu dulu, dengerin orang. Saya yang tahu. Kepler. Dengerin dulu orang ngomong. Ya, dengerin orang ngomong. Ya, biasakan kalau kamu punya adab, katanya suruh beradab. Dengerin enggak? Kamu udah ngomong terus nih.
Ya kan sudah dijelaskan oleh Pak Bom. Jika kamu nggak ngerti, apa yang dijelaskan? Apa yang dijelaskan? Itu kan jelas dasarnya ayatnya udah diambil, ya enggak dijelaskan. Enggak kok. Ya kalau enggak kan memang bukan kitabmu kan nggak punya dasar seperti justru itu. Karena itu saya tanya, justru itu saya tanyakan. Ya, saya tanya, jelasin dulu kenapa nama Yoyakim? Kenapa dijelaskan dulu tuh, Zulkifli. Gantian Pak Bom udah, ya kamu puas nggak puas, itulah jawaban karena itulah silsilah yang akan terjadi. Betul. Yang terjadi. Ya. Sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Nomor 11 saya coba. Pertanyaan saya. Zulkifli, diam dulu mulut itu. Itu udah silsilah. Zulkifli. Silsilah Kenan Raja, ya. Kalau kenapa nama Yoyakim dihilangkan? Zulkifli, jelasin dulu yang tadi. Kamu ngomong dong dari tadi Zulkifli. Kamu ngomong dong dari tadi Zulkifli. Diam dulu. Udah, diam ya. Teman-teman yang nonton, kita semua dialog yang baik ya. Tadi Zulkifli bertanya, kalau kita orang Sulawesi ya, nenek saya Tandi, turun ke kakek buyut Tandi, turun ke bapak saya Tandi, turun ke Pak Bom Tandi, turun ke anak saya Tandi, turun ke cucu saya Tandi, pasti semua marganya Tandi. Tadi Yekonya adalah anak dari Yoyakim. Sudah selesai. Saya sudah tulis di dalam satu tawaran. Yang saya tanya itu, turunkan Pak Timothy diam dulu, sudah. Turunkan dulu dia, Bro. Itu yang bikin repot roomnya, Bro. Turunkan dia, Pak Bom bebas bicara, Pak Bom. Sudah. Ya, silakan, Bro. Teman-teman di live chat, hari ini Zuma mati dengan Pak Bom. Hancur. Perdebatan selama ini punya jago mati. Dia berkata saya sudah menjawab di satu Tawarik 3 ayat 15-16. Nah, sekarang saya balik tanya dia, kau harus gentleman Zuma. Di mana? Saya ajak kau tadi berdialog empat mata dan saya, supaya begini kita dua berdialog begini di luar kepala. Kau bilang siapa yang kepalanya kotoran? Terbukti kepalamu yang kotoran. Kau nggak berani. Itu yang pertama. Yang kedua saya jawab kau. Bentar Pak, saya udah jawab kau. Sekarang kau jawab saya, bagaimana Nabi Musamu di Al-Quran? Kau jelaskan bagaimana bisa mengeluarkan bangsa Israel. Titik. Baru kita dengar. Baru kita lihat. Enak. Oke? Itu maksud saya begitu Pak Bom. Ya, silahkan kamu jelaskan Zuma. Kita percaya nggak percaya supaya pemirsa tahu itu derita lo, kamu neraskan gitu ya. Kami menjelaskan kamu nggak terima ya, nggak apa-apa, kita hormati. Sekarang giliran kalau kamu nggak puas dengan penjelasan Pak Bom nggak apa-apa. Sekarang Pak Bom kamu anggap gagal, oke, nggak bisa. Sekarang gantian Pak Bom nanya, Pak Timothy tadi bagaimana Musamu yang ada Quran itu yang dibawa lari bajunya oleh batu mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Ceritakan sesuai Quranmu, penjelasanmu seperti apa, kita terima dengan senang hati. Kita menghormati kamu kok Zuma. Itulah dialog. Itu loh cara dialog. Betul. Silakan. Ayo silakan Cuma. Diskusi damai aja Cuma, nggak apa-apa. 1, 2. Baik, jadi udah diam. Jadi sekali lagi saya katakan sebelum saya membahas pertanyaan kalian ya, teman-teman Kristen yang ada di sini. Ketika saya tanya bukan berbicara masalah. Gak usah jawab Cuma, gak usah. Kamu gak usah berkomentar di sini. Jelasin menurut kamu pertanyaan, gak usah, Bro. Kita nggak perlu dengar bualan kamu Cuma. Saya nggak mau dengar bualan kamu itu loh. Pendusta penipu kamu. Jelasin menurut dari pertanyaan. Cukup ya, jelasin. Ya silakan. Kita nggak mau dengar bualan sampah kamu di sini ya. Ya silakan Cuma. Silakan Cuma. Diskusi damai aja Cuma. Baik. Ya, jadi gini. Jadi perjalanan Nabi Musa alaihissalam ya, yang diutus oleh Allah kemudian untuk memerangi Fir'aun. Nabi Musa dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah salah satu nabi, salah satu rasul yang kemudian dikaruniai oleh Allah mukjizat yang luar biasa. Jadi Nabi Musa kemudian di Al-Quran itu tidak seperti di dalam Bible. Kalau Bible itu kan buku sejarah, Al-Quran itu buku usah kamu ada, kamu cuma jualan sampah, kamu gak usah kamu begitu, kamu menurut kitab sucimu. Biarkan semua bicara Pak. Gak usah bawa Bible, menurut kitab sucinya aja. Ya. Biarkan aja dia bicara. Kita hargai, biarkan. Ayo semua lanjut. Ya, nanti yang gumbar-gumbar kan kelihatan Pak Timothy. Sudah. Gak usah menyeberang. Menurut iman kamu kita hormati itu, silakan. Pak Timothy sabar, biar semua silakan Anda jelaskan. Sudah, kita dengar. Oke, silakan. Ini Timothy kenapa dia kayak wanita haid? Kamu yang kayak flat nenek kita, jangan menyeberang, jangan offside menurut imanmu. Paham nggak bahasa Indonesia kamu? Silakan Cuma. Itu kan bukan kitabmu, itu kan kitabnya. Jangan menyeberang. Zulkifli, nenek kita jangan menyeberang menurut imanmu dan kitab sucimu. Ayo silakan Cuma, lanjut. Ayo silakan. Ya. Jadi kemudian Fir'aun ini menganggap dirinya Tuhan, ya. Tidak sama seperti agama di sebelah, justru ada yang menganggap manusia menjadi Tuhan. Nah ini manusia menganggap menyeberang. Aduh Kepler, kamu nggak bisa bicara ya menurut imanmu ya. Ini ini. Pak Timothy, kita hargai bagaimana Timothy?
Diam dong. Oke, silakan. Sebentar, Brother Bom Bom. Gini ya. Dulu Julkifli. Kamu selama ini kan selalu menyeberang. Itulah buktinya kamu sekarang. Kenapa sih kamu harus menyeberang? Menurut imanmu, selalu kamu ke Alkitab. Kamu nggak bisa hidup tanpa Alkitab loh. Menurut imanmu, Julkifli, jangan menyeberang offside imanmu itu. Imanmu, jangan menyeberang. Kamu tidak bisa berdiri tanpa iman orang lain, tanpa kitab suci orang lain. Kamu menyalahkan orang lain, kitab suci orang lain dan membenarkan kitabmu, kamu menyeberang. Itu yang kamu pertaruhkan selama ini. Kamu menurut imanmu. Kamu ada imanmu nggak? Ada kitab sucimu nggak? Ya ada. Menurut kitab sucimu kamu jelaskan. Menurut imanmu jangan kamu mendapat offside itu. Sabar. Sudah kubal balik dia. Kamu lupa bahwa perjanjian baru itu tidak bisa apa-apa tanpa kitabnya Yahudi. Kamu lupa itu ya? Lanjut aja cuma. Gila kau Timothy. Kalau tidak ada kitabnya Yahudi, apa jadinya kitab Yunani kau itu? Sudah. Jadi kemudian Fir'aun memerintahkan Al-Quran apa saya bantu? Al-Quran 3 ayat 133, Al-Quran 7. Ya udah, kamu lah yang jelaskan kalau gitu. Saya diam. Kamu yang jelaskan. Ya, saya tidak tahu. Silakan kau jelaskan. Nah gitulah. Ya. Jadi Fir'aun memerintahkan kemudian pasukannya untuk menangkap dan membunuh bayi laki-laki, termasuk ibu yang sedang mengandung bayi laki-laki pada masa itu. Diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Qasas ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fir'auna 'ala fil ard wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifa minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastah nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Ini kita bahas Al-Quran. Sabar. Ya, Al-Quran. Oke. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Dia menindas golongan dari Bani Israel, dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuan mereka. Sungguh Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Nah, itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Kemudian ibu Nabi Musa merahasiakan kehamilannya dari Fir'aun dan prajuritnya. Lalu setelah kemudian ibunya melahirkan, ibunya kemudian menyembunyikan Musa ini di tempat-tempat yang tidak diketahui. Hingga suatu hari Allah memerintahkan untuk menghanyutkan Musa di Sungai Nil. Allah berjanji bakal mengembalikan Musa dan mengangkatnya menjadi seorang rasul. Itu yang perlu saudara paham. Itu yang ditanya. Nah, lalu kemudian sabar Bu Isa, biar aja dulu. Loh. Lanjut Juma. Ya, lanjut. Nabi Musa alaihissalam ini bertumbuh sebagai sosok yang cerdas, akalnya sempurna. Musa dewasa, kemudian merantau meninggalkan Mesir menuju Median. Di sana dia bertemu dengan Nabi Shu'aib dan menikah dengan salah satu anaknya. Nah, kemudian dalam perjalanan menuju Mesir, Musa melihat sinar yang menyala di Bukit Sinai. Disitulah kemudian tempat Musa pertama kali menerima wahyu. Diterangkan di dalam surah Al-Qasas di ayat 30. Ya, Juma, sorry, Pak Bom Bom, bisa kita buka surahnya nggak Pak Bom Bom? Bisa Juma ya, nggak apa-apa ya, biar kita bahas ya. Boleh. Sekalian saya ajarin kalian. Nggak masalah. Oke, begini semua, sekalian kita dialog. Sabar. Apalagi nih? Apalagi? Saya tidak mau tidak. Nanti kalau kita diskusiin. Iya, ingat ya PR kamu tadi ya, Matius 1 nomor 11 ya. Belum selesai tadi itu ya. Enggak. Kenapa nama Yoyakim dihilangkan di situ? Belum. Kenapa Kristen menghilangkan nama Yoyakim? Itu dulu. Itu PR kalian. Sabar. Apalagi? Syarat apa lagi yang kalian minta? Dari tadi kau menjelaskan tentang kelahiran apa itu Suma, kelahiran. Kau supaya kalian tahu dari Al-Quran tentang Nabi Musa alaihissalam. Iya, pertanyaan saya bukan itu. Nanti saya sudah mengantuk. Pertanyaan saya, bagaimana sampai Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel? Iya, tunggu dulu. Kan tadi sudah mau sampai ke sana kan? Oh iya, oke, silakan. Apa sembari kita buka surahnya, Juma? Biar enak, Juma. Sembari kita buka surah. Ya, kalau kalian bisa baca, sekalian aja kalian baca kalau bisa. Karena terjemahannya nggak apa-apa. Kita pakai terjemahan. Oh ya udah, silakan. Enggak, baca, tampilkan Qurannya. Iya, boleh. Coba Pak Bom, sekalian Pak Bom. Halo, Pak Bom. Ini kita diskusi sama aja ya. Kalian diskusi sebentar. Suma, sabar ya. Suma. Sabar ya, saya ke kamar mandi dulu. Kau turun di bawah sebentar. Saya takutnya kalian ribut. Saya ke kamar mandi sebentar. Sinampri aja. Iya. Tunggu dulu di backstage enggak apa-apa Juma ya. Saya ke kamar mandi. Ya, jadi teman-teman, ya kita lihat ya. Bagaimana kemudian Pak Bom Bom ini mengulur-ngulur waktu. Saya pun akan mengulur-ngulur waktu ya. Mengulur-ngulur waktu kemudian supaya mereka jenuh dengan bahasan Quran. Karena mereka ini sembunyi dari Matius 1 nomor 11. Matius 1 nomor 11.
Ya, mereka sembunyi dari Matius 1 nomor 11 itu kenapa? Kita semua sudah tahu kok, Yeremia 26 nomor 1, 1 Tawarik 3 nomor 16, bagaimana kemudian cerita-cerita tentang silsilah Yosia. Kita paham. Yang jadi masalah di sini adalah penulis Bible menghilangkan nama Yoyakim di Matius 1 nomor 11. Itu yang jadi masalah. Kenapa di dalam? Oke, siap. Surah itu gitu. Nanti kita lihat. Karena tadi ada beberapa ada narasi dia. Berapa ya? Kejadian berapa itu ya? Kita bukakan Musa nanti. Oke. Tapi ini versinya Muslim aja dulu kali ya, Bang Wahyu ya, biar enak ya. Ya betul. Kita versi kita. Jangan menghilangkan nama Yoyakim. Sudah. Ya Juma. Pak Bom, share surahnya Pak Bom. Juma kita mulai dari surah ya Juma ya. Surah berapa ya? Surah mana? Ya, nanti pakai surah berapa Juma? Qur'annya si Zuma ada tentang cerita silsilah Yoyakim, munculkan. Kalau nggak ada ya jangan bantah, kan gitu. Nanti tentang Musa kita. Oh, Al-Quran itu kan sudah aku bilang, Al-Quran itu bukan kitab seperti kalian. Bukan buku sejarah Al-Quran itu, Bos. Enggak usah melebar dulu. Juma enggak usah melebar dulu. Bukan cerita-cerita dongeng Al-Quran itu. Ya, itu wahyu. Enggak apa-apa. Kalau dongeng itu kisah-kisah dibahas. Iya, enggak apa-apa. Coba tampil ya Pak Bom. Al-Qasas. Kita ambil dari Al-Qasas ayat berapa? Saya nggak tahu Al-Quran surat berapa. Surah 28 Pak. Al-Qasas. Lain tolong kirim ini Kak, tolong kirim apa? Tolong kirim itu di link aja Kak. Iya. Aplikasi Pak Bom biasa buka Pak. Linknya muncul. Ya kirim link dulu Pak, supaya biar kita enak, Saya nggak tahu, minta maaf. Oh ya sebentar. Pak Bom biar nggak terlalu sibuk. Siapa yang sudah buka tolong munculkan ya. Bentar tak buka. Cuma kita pakai Quran Kemenak nggak apa-apa ya Cuma ya? Nggak apa-apa ya? Pakai itu ya? Ya nggak apa-apa, yang bisa kalian baca aja. Oh, kami jangan nangis gitu dong Julkifli. Kok kamu nangis sih? Kok nangis? Jangan nangis dong. Sabar. Nanti kok bisa beda ceritanya tentang di kitab yang ribuan tahun sebelumnya. Tanyakan kepada diri Anda, apakah kitab Anda itu ori dari Musa? Itu tanyakan kalian, ya? Sampai nggak tuh? Saya ahlinya kitab. Sudah tenang. Jangan nangis Julkifli. Kok nangis sih kamu? Al-Quran mau diuji dengan bukunya sendiri, dasar tuyul. Iyalah satu banding lah. Yang tiga banding yang satu daripada gurun. Pastilah tidak sebanding. Satu kita dari mana? Yang satu dongeng. Tanya Sofiatul itu tentang manuskrip. Tanya Sofiatul. Aku kirim ke. Yang ngasih banding lah. Ya benar yang ngasih banding. Yang satu dongeng. Ya, yang satu dongeng. Lihat itu nanti ketahuan plagiatnya apa ketahuan. Semua dia Saya mau cari. Mana linknya? Itu tuh Pak Bom. Gini. Lucu ya. Bicara satu-satu ya. Ini kan semua kan tamu kita ya. Dongeng. Ya gitu dong, Pak Bom gitu ya. Yang satu dongeng bulan pernah terbelah. Yang satu dongeng bulan pernah terbelah. Yang satu dongeng Tuhan pernah dibunuh. Tuhan pernah dibunuh pernah terbelah. Tuhan dibunuh. Buka aja Pak. Tuhan dibunuh. Enggak malu. Turunkan dia Pak Bom. Turunkan dia. Allah yang baru dilakukan tanggal 8 Oktober. Yesus sebelum disalib itu diracun dengan asam. Iya sabar. Diracun dengan asam mati dia di atas salib. Sabar. Kalian mau dialog baik-baik saya layani. Mau dialog dengan tidak baik saya layani. Pak Bom turunkan dia. Rewel dia nggak bisa diam. Turunkan Pak Bom. Turunkan dia. Aduh Pak Timothy juga sama. Sudah nanti saya ngatur saja Pak Timothy. Aduh, surat berapa? Surah 28 Pak Bom yang di bawah. Ke bawah Pak Bom. Biar enggak apa-apa nanti aku coba telah sama Juman enggak apa-apa. Surah 28. Nanti kita pakai terjemahan ya. Nah, enggak apa-apa. Kita diskusi damai aja Juman. 28 ayat berapa ya? Ayat berapa? Ayat berapa Juman? Mulainya Juman? 11 mulai dari ayat 30. Oke, 30 coba Pak Bom. Enggak apa-apa Juman ya. Nanti kau baca bahasa Arabnya, kita baca terjemahannya. Sebentar. Bagaimana Nabi Musa kasih keluar bangsa Israel dari dalam istana ya? Saya juga ingin tahu ya. Saya ingin belajar. Ya. Silakan. Dialog santai aja ya. Saya screen lagi. Sabar. Oke, silakan Juma. Silakan Juma dibaca Juma. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman fil baqatil mubarakah minas syajarati ayyu Musa inni anallah rabbul alamin. Jadi di sini sebelum Musa alaihissalam diberi mujizat oleh Allah, diceritakan Musa pertama kali kemudian berada di sebuah lembah, di sebidang tanah yang diberkati. Lalu kemudian mendengarkan seruan. Ya Musa, kan gitu ya. Nah, ketika kemudian diseru, Nabi Musa alaihissalam ini diseru, dikatakan, aku ini adalah Tuhanmu, Tuhan semesta alam. Apa tujuannya Allah datang kepada Musa? Untuk memberikan mujizat. Allah menunjukkan Musa di mana mujizat itu berupa tongkat, kemudian di mana tongkatnya itu bisa menandingi sihir daripada Firaun.
Nah, makanya di dalam ayat selanjutnya di ayat 32 di situ diceritakan bagaimana kemudian Musa diberi mukjizat. Ya, Juma sebentar Juma. Maksudmu Juma Allah datang pada saat yang di ayat 30 ini Allah datang maksudnya ke bumi atau gimana? Allah enggak dong. Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa melalui perantaraan dia. Datang. Perantaraan api ya, api itu ya. Iya, betul. Jadi suara itu dari api itu. Ya, kan sudah jelas. Suaranya dari api. Musa mendengar suara didengarkan oleh Nabi Musa. Cuma ketawa ini. Share lagi Pak Bambom, share lagi Pak Bambom. Ya, mantap kejar. Ya, terjemahannya kalian Pak besarin Pak. Ya, sabar. Datang ke bumi. Silakan saya. Tadi kan jangan aduh jadi ketawa aku maaf. Jadi cuma maksudmu begini Cuma kenapa masuk ke yang masalah mesin. Ya enggak apa-apa cuma. Jadi itu suara itu dari api itu ya asalnya ya. Dia mendengarkan suara. Dari api. Dia mendengarkan suara. Suara itu dari mana asalnya? Ya suara dari api kan udah jelas kan? Oke. Bingung. Ya, tadi kau bilang Allah kan enggak hadir. Ya, sebentar. Ya, betul. Allah menyatakan diri. Nah, sekarang begini. Anda mendengarkan suara saya melalui apa? Melalui apa? Sebentar. Melalui HP Anda ke sini. Fokus ke sini. Melalui HP kan? Fokus ke sini. Apakah HP itu saya? Fokus ke sini, jangan sana. Sabar. Pak Timothy minta maaf. Fokus gimana? Fokus gimana? Sabar. Kan Al-Quran sudah menyatakan begini. Dengarkan, tunggu, saya jelasin dulu kesalahpahaman kalian. Al-Quran mengatakan begini. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasula wa yuhya bi isni ma yasha innahu aliyyu hakim. Dan tidak patut bagi seseorang kemudian manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir. Terjawab nggak tuh? Belum. Oke, good. Jadi gini cuma tadi kan kau bilang Allahmu kan nggak hadir pada saat itu di area itu kan cuma. Terus tadi kau bilang suara itu keluar. Ya, suara itu keluar dari sudah dijelaskan. Satu-satu Juma. Aduh, kasih kesempatan orang bicara Juma. Kasih Ginca bicara baru kamu gitu. Kamu jangan nerocos, kurang ajar juga kamu ini. Ya silakan Ginca. Ini kita berbicara mengenai Juma ini satu-satu bicara, kasih kesempatan Ginca. Baru kamu jangan nerocos. Ya, betul. Ini kita bicara mengenai Musa keluar membawa Israel atau mau membahas ini? Ya lanjut aja biar kita nggak. Karena ilmu kalian nggak ada sampai ke sana gitu loh. Takutnya nanti kalian itu malah membahas apa? Nanti kita di diskusi berbeda aja membahas ini. Gak apa-apa, lanjut aja masalah. Oke. Nah, oke. Begini. Lalu kemudian begini Suma sekarang jelaskan lu bagaimana menurut kitabmu Nabi Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Silakan kau jelaskan. Ya kan sudah dibahas ini. Jadi Allah datang kepada Musa, memberikan mukjizat kepada Musa, lalu kemudian dengan mukjizatnya Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kan gitu. Ya, makanya Al-Quran mengatakan bagaimana caranya bisa keluar dari tanah Mesir itu loh. Ngerti nggak kamu Indonesia? Caranya bagaimana dia mengeluarkan dari tanah Mesir itu? Bahra wa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan. Dan itu sudah keluar. Sebentar Pak Bom. Diam dulu. Sebentar dulu Cuma, kamu diam dulu. Satu-satu bro. Satu-satu diam dulu mulutmu itu. Kalau sudah membelah laut itu sudah keluar. Nah, posisi bangsa Israel ini ketika di tanah Mesir, bagaimana caranya dikeluarkan dari negara Mesir itu loh. Kalau tadi membelah laut itu sudah pada keluar itu. Kamu ngerti nggak sih bahasa Indonesia kamu itu? Kamu dasar bodohnya kamu, minta ampun. Silakan. Kata Juma, simsalabim keluar dia. Kamu ngerti nggak kalau ketika membelah laut itu sudah keluar dari Mesir? Maksudnya bagaimana cara bangsa yang besar ini, yang puluhan ribu bahkan jutaan orang ini, mereka bisa keluar dari bangsa Mesir itu loh. Ngerti nggak sih bahasa Indonesia kamu? Aduh, Juma ini dasar kadrun kedal gurun. Sabar, Le. Jangan bilang kadrun. Kau sindir Yesus itu kalau kau bilang kadrun. Udah, diam dulu. Kamu diam dulu. Silakan Ginca. Kamu diam dulu. Digurun. Iya. Kadrun itu kafir turun-temurun. Silakan Ginca sekarang. Iya. Ginca sekarang. Silakan Brother Ginca. Iya. Coba Juma kita fokus ya Juma. Juma mau dibukain surah berapa yang masalah keluar dari Mesir itu Juma? Biar kita buka. Iya, betul. Mana? Saya rasa nggak usah terlalu detail kayak gitu. Terlalu detail. Pendusta penipu. Oh ya sudah, silakan Anda buka Al-Baqarah ayat 50, ayat Al-Baqarah ayat 20, Asy-Syu'ara ayat 63, sampai betina Asy-Syu'ara ayat buka semua itu Asy-Syu'ara ayat 63 dan surah 2 nomor 50 tadi ya Juma ya. Ya.
Sampai kamu nangis kamu. Teman-teman, sampai nangis kamu, nggak bakalan ketemu sampai zaman Palu lah. Ya, ini silakan. Jangan baca, fokus ke sini, jangan lari. Fokus ke sini, jangan lari kamu. Ketemu saya kamu nggak bisa kamu pelintir loh. Fokus. Umat terjemahan kayak gini aja bangga. Sabar. Kau bilang saya umat terjemahan. Itu Timothy itu dikandangkan aja dulu. Kalau orang selama ini Pak Bombom, kalau selama ini dia bisa diarahkan, bisa dipelintir. Kalau sama saya, kamu melangkah 3 langkah, 20 langkah, saya sudah depan. Fokus ke Pak Timothy, sabar. Silakan. Timothy kasih beda. Silakan. Udah diam dulu. Udah. Diam kamu diam. Jangan. Ya, silakan. Pak Timothy. Timothy dikasih beda dulu biar dia diam. Kalau diarahkan ke yang lain, jangan di channel ini, brother. Silakan Ginca berdiskusi sama dia. Ya, Pak Timothy, kita nggak bisa dengar Pak Timothy suara yang dominan. Dengar dulu Pak Timothy, sabar dulu. Saya cuma kau dengar. Suma kau dengar. Pak Suma. Iya, saya Suma kau dengar. Ya, kau tolong jelaskan begini. Ini kan begini. 400 tahun lamanya. Sesuai dengan dalam kejadian 15 ayat 13 itu bahwa nanti terus akan dijajah di Mesir selama 400 tahun ya. Nah, pertanyaan saya, ini kan istana Mesir ini. Nah, bagaimana caranya? Menurut dalam Al-Quran 7 ayat 133, itu mereka mendapatkan tulah cuma 4 tulah dalam Al-Quranmu. Saya tidak dapat bagaimana mereka keluar dari Firaun melepaskan mereka dari istana. Cuma nanti tiba-tiba ceritanya ada di lautan itu saja, membela laut. Pertanyaan saya belum dapat di Al-Quran, saya belajar ini. Bagaimana, sepatu kan kau kan guru dah, makanya saya mau belajar di Al-Quran di kau. Bagaimana caranya Musa bisa mengeluarkan 600.000 jiwa, itu yang terhitung laki-laki, belum perempuan anak-anak. Bagaimana mereka keluar bisa dengan domba-dombanya, kambingnya, keledainya, bagaimana mereka bisa keluar dari istana Mesir? Bagaimana caranya? Coba tolong jelaskan sama kami. Silakan. Ya, aku tambahin sedikit ya, sebetulnya. Jangan tambah, diam dulu. Pertanyaan saya ini, silakan Suma. Iya, jadi yang pertama yang harus saudara-saudara Kristen ini pahami, Al-Quran itu bukan kitab sejarah, itu dulu. Ya, Al-Quran itu bukan kitab sejarah, sehingga di dalam Al-Quran tidak akan Anda temukan biografi atau sejarah yang kemudian seperti di dalam kitab Anda. Al-Quran hanya menegaskan. Jangan potong dulu. Biarkan dulu bicara. Kalau cerita-cerita yang runut dari pembukaan, lalu kemudian klimaksnya sampai penutup itu dongeng. Ini tidak, ini hukum-hukum yang dibawa. Bahwasanya Fir'aun itu adalah orang yang menganggap dirinya Tuhan. Kemudian Musa sebagai penentangnya. Musa kemudian membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun. Nah, itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Wa is farakna bikumul bahra wa anjaynakum wa akhrajna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah ketika kami membela laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun beserta pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Tidak seperti di dalam kitab Anda, ditelaah satu-satu, tapi ceritanya error satu sama yang lain. Begini saudara. Begini sekali. Di dalam Al-Quran 7 ayat 133, di situ Allahmu ada menjelaskan bahwa, masa kau tidak baca? Saya saja baca. Menjelaskan bahwa tulah pertama itu ada, nanti saya akan setujukan. Ada tulah pertama, tulah kedua, tulah ketiga, tulah keempat. Nah, pertanyaan saya, kenapa sampai sudah ada tulah keempat, tulah kelima, tulah keenam, tidak ada? Apakah Allahmu lupa atau bagaimana? Itu yang saya ingin tanyakan. Karena Allahmu tidak menjelaskan. Kalau dengar dulu, saya kan tidak mau. Kan saya sudah katakan sama Anda, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Sabar. Itu sangat penting, Suma. Itu sangat penting. Kau punya Allahmu itu sudah masuk dalam menjelaskan. Contoh dalam rumus ABC atau ABC kali paham gitu ya, sudah dijelaskan. Tapi dia tidak menyelesaikan itu, dia tidak menjawab. Kau dalam Al-Quranmu sudah bikin tulah pertama, sudah 2, oke, 3, oke, 4, oke. Tapi selanjutnya tidak ada. Pertanyaan saya, apakah Allahmu lupa atau bagaimana? Silakan kau jelaskan. Itu pertanyaan saya. Iya, jadi gini kawan, Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Jadi dia kemudian tidak menceritakan orang per orang di dalamnya. Al-Quran itu adalah yang berbicara mengenai hukum-hukum. Al-Quran bukan kitab sejarah. Kenapa Allahmu menceritakan semasa lampau? Itu kan sejarah. Iya, betul. Gimana? Betul. Apa yang diceritakan oleh Al-Quran? Sudah gini. Sudah diam teman-teman. Kita dialog, ini tamu. Cuma kau lihat ya, saya agak belajar sedikit. Ini kitabmu. Saya kasih kitabmu ya. Kau lihat ini. Cuma kau lihat kitabmu. Nih, maka kami kirimkan kepada mereka sisa berupa banjir besar, belalang, kuku, katak, dan darah. Air minum berupa menjadi darah sebagai bukti yang jelas terperinci, akan tetapi mereka telah menyombongkan diri dan mereka adalah kompeten. Ini kutubnya sudah ada.
Nah, Allahmu sudah menjelaskan. Pertanyaan saya, Suma, Maha Guru, Gurunda, kalau saya Maha Guru. Gurunda, ini Maha Guru bertanya, kenapa Allahmu sudah jelaskan mandek, nggak jelaskan terus? Itu kan sudah ada sejarahnya. Kenapa tidak teruskan? Tolong jelaskan, biar kami clear. Itu kami tanya. Nah, kan tadi saya sudah saya sudah jawab tadi kan. Saya kan udah jelaskan tadi kan bahwa Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Meninggal. Berarti lupa lagi saya aja. Betul itu, gara-gara Ayo, orang meninggal itu. kita sama-sama coba ketawa yuk. Kita semua coba ketawa yuk. Ketawa sama yuk. Betul itu, gara-gara orang meninggal itu. Gombal gambul. Sebentar, teman-teman diam ya. Tapi isinya ada sejarahnya. Diam dulu, Bu Sofiatul. Tapi Qurannya ada sejarah. Saya mau tanya Bu Sofiatul dulu, Bu Sofiatul. Bu Sofiatul. Bu Sofi. Ya, saya nambahin dikit Pak Bom. Sebentar aja nambahin gini. Sabar. Di Bukhari 6467 ya, ketika Warakah itu meninggal Pak Bom, dia itu ingin bunuh diri Pak Bom, ingin menerjunkan dirinya. Karena wahyu itu nggak turun-turun lagi. Siapa yang mengangkat dia jadi nabi? Kan Makanya nggak komplit ya. Saya lupa. Berarti Namus lupa. Namus lupa. Ceritanya nggak komplit berarti gara-gara itu. Iya, silakan puaskan diri Anda dulu, silakan. Iya. Warakah bin Nawfal itu siapa? Ya aneh ya. Silakan puaskan diri Anda. Suma, ini loh. Saya tuh habis pikir, katanya Quran bukan kitab sejarah. Tetapi yang ditulis Quran itu, Ibrahim itu kan masa lalu, itu berbicara historical, itu berbicara sejarah. Musa, Daud. Kenapa kalau bukan kitab sejarah menulis sejarah orang lain? Kan aneh. Iya, jadi Anda bedakan dulu buku sejarah dengan buku yang bercerita tentang hukum-hukum. Bedakan itu dulu. Buku sejarah beda. Buku sejarah beda. Nah, itu kalau kitab Anda itu buku sejarah. Kalau Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran itu adalah hukum-hukum. Beda. Kalau di kitab Anda memang. Itu kalau hukum apa? Saya mau numpang titip pertanyaan. Kalau itu memang sekarang kalau Anda mengatakan diri Anda kitab Anda adalah kitab sejarah, kan kemarin saya tanya kepada Bom 2 Tawarik 13:33 tentang sejarah Nabi Ido itu kan tidak ada. Ya kan begitu. Bahkan sejarah Yesus usia 12 sampai 29 tahun kan tidak ada. Silakan Abu gitu ya. dulu. Ada nggak yang bisa kemudian di antara teman-teman yang bisa bercerita tentang Yesus usia 12 sampai 29? Tidak bisa kan kalian? Bahkan di dalam Matius 1 nomor 11 kalian tidak menemukan nama Yoyakim di sana, kan gitu. Nama Yoyakim dihilangkan di Matius 1 nomor 11. Katanya silsilah. Kan gitu. Cuma memang tidak ditulis di Matius 1 nomor 11 tidak ada nama Yoyakim. Kalau kamu ya kan? Kenapa dihilangkan nama Yoyakim di sana? Bukan dihilangkan, Bego. Lalu apa? Lalu apa? Tunjukkan di mana ditulis? Di mana? Kalau nggak dihilangkan lalu di mana? Loh, apa yang dihilangkan? Pertanyaan saya gini, kenapa kitab Anda menghilangkan nama Yoyakim di dalam Matius 1 nomor 11? Mau dikirim. Gak ada yang dihilangkan. Yoyakim jelas. Ya punya anak siapa? Ya. Itu kan tidak. Coba tunjukkan di Matius. Coba Matius 1 nomor 11 saya ingin lihat. Coba saya mau lihat di Matius 1 nomor 11. Tampilkan. Coba tampilkan Matius 1 nomor 11 dulu. Tampilkan. Saya mau lihat ada nggak nama Yoyakim di sana. Tampilkan. Saya bicara. Teman-teman jangan mau dikirim. Diam. Sumar samar. Wes silakan Wes. Oke. Baik, kitab Matius itu kan ditulis pada pasal 1 untuk menunjukkan bahwa silsilah Yesus sebagai raja. Makanya di Matius 1 itu disebutkan bahwa Yesus anak Daud, anak Abraham. Sedangkan di pasal 2-nya itu menunjukkan cerita tentang Raja Herodes dan 3 orang Majus. Jadi Matius ini sangat kental sekali menunjukkan bahwa silsilah Yesus sebagai raja. Nah, kenapa Yoyakim itu dihapus di kitab Matius? Karena Yoyakim itu bukan Raja Yehuda yang diangkat menurut tradisi dan perhitungan Yehuda. Yaitu harus dipilih oleh rakyat dan harus melalui nubuatan Nabi. Di mana ayatnya? Itu ada di 2 Raja-Raja 23 ayat 34. Tolong dibuka Pak Bom. Ya, kita buka. Ya, memang 2 Raja-Raja. Area 2 Raja-Raja 23 ya? Iya, 2 Raja-Raja 23 ayat 34. Ini kenapa Yoyakim tidak dianggap sebagai raja? Ya.
Sudah? Sabar. Sudah? Diam dulu kamu, kamu ini. Suma. Makan deda, Timothy makan deda. Kapler, diam dulu, Kapler, diam dulu kamu, Kapler, diam dulu itu. Kamu perbanyak makan deda. Kapler, diam dulu, Kapler. Kamu minta dijelasin, orang jelasin kamu ya. begitu. Yang lain tolong diam ya. Firaun Neko mengangkat Eliakim, anak Yosua, menjadi raja menggantikan Yosua ayahnya dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas di bawahnya, Yoahas tiba di Mesir dan mati di sana. Jadi Yoyakim itu bahkan bukan nama aslinya, bukan nama Yehuda, bukan nama Israel. Itu nama yang diberikan oleh Firaun Neko. Dan tidak ada tradisi Yahudi mengangkat raja Yehuda dari Firaun atau dari luar Israel. Itu kenapa Yoyakim tidak sangat diperhitungkan. Bahkan namanya bukan Yoyakim, Eliakim. Itu aja. Oke. Itu di boleh saya Tawar 3 juga ada Pak nanti. Sudah, sabar. Boleh saya? Udah sama. Kapan saya gilirannya? Sabar, saya bicara dulu, saya moderator. Zuma, bagaimana kau mau bicara Alkitab? Kau jelaskan dulu Quranmu dulu. Kami tunggu dari tadi. Betul. Kami yang ahli. Jadi takut. Diam dulu cuma. Makan deda kau Timothy. Diam dulu, Kapler. Diam dulu Kapler. Cuma nanti saya tanya kau pernikahan darah Nabi Musa kau tidak tahu lagi. Apa itu pernikahan darah? Coba. Ya kan aku bilang Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Nah seperti kitabmu saya tanya silsilah Yesus. Iya. Begini kalian. Tadi kita sudah jelaskan. Sejarah hidup Yesus Anda bisa jelaskan. Kenapa sejarah hidup Yesus bisa kalian jelaskan? Itu sudah usia 13 tahun. Cuma sabar, yang lain Yesus 13 tahun ngapain aja? Siapa yang ribut saya kasih turun nanti ya. Diam. Pak Bom, Zulkifli turunkan kalau ribut Pak. Gara-gara Pak Timothy juga berisik. Bukan begitu, brother. Kapler itu yang kamu di sini turunkan kalau dia ngewel Pak. Kasih kesempatan. Dia sudah diam. Suma, kau dengar dulu Suma. Tadi kita sudah menjelaskan dalam 2 raja-raja ya, 2 raja-raja 23 ayat 34. Kita udah jelaskan. Kau tidak mau menerima. Kalau kau tidak mau menerima ya sudah. Kalau kau tidak mau menerima, saya tanya pernikahan darah itu apa? Kau tidak bisa menjawab lagi. Sekarang saya tanya kau jelaskan dari kitab Al-Quran. Oke, kita santai aja diskusi. Silakan. Nanti saya Pak ya. Sebentar doang Pak. Silakan. Ya, silakan. Saya sekarang Pak ya. Silakan. Ya, tantangan untuk Juma ya. Tolong kamu tunjukkan sejarah nabimu yang di abad ke-6. Bukan tulisan abad ke-8 dari Ibnu Ishaq ya. Saya minta sejarah nabimu yang lahir di abad ke-6. Tulis abad ke-6. Bukan Ibnu Ishaq. Bukan Ibnu Ishaq. Lahir abad ke-8. Silakan. Ya. Oke. Jadi kita berpindah tema lagi nih ceritanya. Temanya kitab dongeng. Tadi kan udah selesai itu. Lo belum selesai. Matius 1 nomor 11 itu belum selesai. Gimana cerita Anda ini? Matius 1 nomor 11 ini satu materi ini aja kalian. Kalau berbicara mengenai sejarah Yesus aja dulu kalian cari usia 13 sampai ya, sejarah Nabi lu. Kalau mengikuti sejarah Nabi lu, makanya fokus dulu. Di abad ke-6 dulu tentang Matius 1 nomor 11. Kenapa namanya penggugat. Saya belum bantah loh tentang itu tadi. Saya belum bantah yang tadi tentang Yoyakim. Sudah sabar. Suma. Lu punya pengetahuan apa soal Yoyakim? Sudah. Selain dari Google. Sudah sabar ya, teman-teman, sabar santai dulu ya. Kitabnya agama Yahudi. Suma. Saya tanya apalagi dulu. Lebih nggak paham. Di dalam Yahudi saya itu. pernah ngaku itu kitabku nggak berbeda dengan kalian. Kalian ngaku malu. Hanya Allah kitabnya orang. Kenapa Nabi diambil? Hah? Lah, Allah pencipta langit dan bumi yang mewahyukan. Loh. Kapan diwahyukan ke Muhammad? Ibrahim, Ismail. Tolong tunjukkan saya siapa yang berdiri. Jangan diam Pak. Itu Ibrahim sama Nau. Apa kitab biar Nabi mana? Biar Nabi lu apa mana? Kitab Gombal Gandul. Kita bahas Yoyakim dulu. Lu belajar lu tanya kenapa Nabi mau keluar dari goa. Jadi coba Aisyah. Saya setuju dengan Yesus keluar dari goa langsung jadi Tuhan loh. Kitabnya bukan kitab sejarah. Muhammad keluar dari goa jadi orang gila. Yesus disimpan di goa supaya mati. Begitu keluar jadi Tuhan. Sadar nggak kalian? Lebih bagus jadi Tuhan daripada jadi orang gila. Oke, sabar. Di dalam Lukas dikatakan orang gila juga. Diam. Yang nggak ada di dalam kitab. Mbak Suma, tadi Suma sudah menyinggung tentang Yesus kemana umur 12 tahun toh. Sekarang saya tanya, Suma tahu nggak umur orang Yahudi itu umur 12 tahun mereka bikin apa? Silakan Suma.
Ini saya tidak sedang berbicara tentang orang Yahudi, berbicara kisah Tuhanmu. Kisah Tuhanmu. Oke. Boleh saya jawab? Silakan. Sejarah Tuhan lo ini ya. Oke. Cuma sekarang saya tantang kau dalam kitab Daniel ya. Kau akan jelaskan. Katanya kau ahli Alkitab. Sejarah Tuhanmu kau ceritakan seperti ada kitabnya orang. Iya. Saya akan jelaskan. Kau kan tanya tentang Yesus kemana kan? Harus kita. Yesus itu ada di Israel Perjanjian Baru. Ngapain kau ke Daniel, Bom? Ya, kan penulis sejarah kan ada. Lukas, makanya saya mau jawab. Iya, makanya saya jawab. Yesus 12 tahun itu sekolah apa namanya? Orang Yahudi sekolah apa namanya? Enggak usah kau tanya, itu ceritakan kisah Yesus ngapain aja. 12 tahun. Apa hubungannya? Diam dulu kamu cuma. Dia namanya Barmisbah. Ya, bermisbah ya. Terus apa lagi? Terus? Iya, itu sekolah. Itu sekolah Yahudi. Sebentar. Oke. Terus ternyata Tuhanmu. Sebentar, kau ribut saja. Ya, halo. Mute dulu Pak Bob. Mute dulu. Ya udah. Oke. Ya, saya cuma sebentar Pak Bom. Ya, silakan. Tolong lu jawab. Ya, jadi kita dengarkan Pak Bom tadi teman-teman, dia katakan Yesus sekolah ya, Yesus sekolah. Naik kelas enggak? Ada. Nanti saya jelaskan. Yesus sekolah. Oke, baru Tuhan lagi sekolah. Oke. Kau tanyakan manusianya toh. Nanti saya jelaskan. Oh begitu. Ada manusianya juga. Ya memang dia jadi manusia itu kan. Yesus kan menjadi manusia. Cuma saya pikir ini kau orang Muslim yang paling tolol kau. Kau mau diskusi di Jawa, kau potong-potong. Kau ini orang paling bodoh. Kau sudah tidak bisa menjelaskan Nabi Musamu bagaimana. Kau kutik-kutik Alkitab. Sekarang saya tanya kau, katanya kau ahli Alkitab ya. Sekarang saya tanya kau, lihat saya kasih malu dia. Teman-teman lihat saya kasih malu dia ya. Katanya ahli Alkitab. Dengar teman-teman. Emosi nih ya. Tuhannya sekolah. Kayak gitu. Kita bahas tentang Matius 1 nomor 11. Tuhan kau sekolah tadi kau bilang. Mana usianya? Tuhan Yesus menjadi manusia, sekolah bertambah besar hikmatnya. Itu nggak memalukan. Yang memalukan itu Nabi lu. Lahir 4 tahun setelah bapaknya mati. Sampai sekarang aja nggak ketahuan bapaknya siapa. Nabi lu. Iya benar. Ada hadisnya nggak itu? Wah, ada. Oke, tunjukkan dong. Share screen dong, saya ingin tahu. Cari tahu sendiri kamu kita. Cari tahu sendiri. Cari tahu sendiri. Kamu sendiri. Cari tahu sendiri. Oke, kembali ke Tuhan sekolah. Ayo. Oke. Cuma kau jelaskan sama saya ini apa maksudnya ya. Supaya kau jelaskan. 70 kali 7 masa telah ditetapkan bangsamu atas kotamu yang kudus. Kau jelaskan 70 kali 7. Apa hubungannya? Kita sedang berbicara Matius 1 nomor 11. Hubungannya tentang Yesus. Kenapa 12 tahun kemana? 12 tahun kemana itu jawabannya. Saya kau jelaskan 70. Saya nggak bisa jelaskan. Coba kamu jelaskan. Udahlah, ilmumu di bawah. Ya coba kau jelaskan. Ini kitabnya orang Yahudi, Daniel. Coba. Coba. Iya, pengen tahu. Silakan. Malu dia kasihan lu. Silakan. 7 kali 70 apa? Coba kau jelas 70 kali 7 apa artinya? Oh, jadi 70 tahun Yesus belajar gitu. Belajar. Sekolah bayar. Jangan cuma. Oh, sekolah. Yang bayarin Yesus sekolah siapa? Udah. Jadi mau lo masuk WFM aja. Sudah ya, Pak Bom anggap semua ini botol, nggak ada ilmu. Biar udah teman-teman yang dialognya saya udah angkat tangan. Capek nanti darah tinggi. Keluarkan aja. Buang Pak. Buang ke sampah aja. Gua supetol aja dengan ini Suma. Sudah saya enggak ada. Enggak usah Pak, buang aja itu. Buang ke sampah aja Pak. Buang aja Pak. Tuhannya sekolah. Bapak buang aja Pak. Buang dari rumah. Yesus kemana usia 13 tahun sampai 29 tahun. Kita Daniel. Cuma. Kalau goblok itu belajar. Ya, kalau pintar itu belajar. Jangan malu. Aku bicara dong. Tolol. Teman-teman diam ya. Ini giliran sebenarnya. Ini gilirannya Ibu Sofiatul dengan sang penggugat ya. Biarkan mereka bertanya tentang kitabnya karena untuk Alkitab cuma nol besar. Silakan Bu Sofiatul. Silakan Bu Sofi. Aku bicara ya. Tuhan Yesus sekolah itu tidak memalukan. Zuma itu tandanya dia pinter. Makanya dia disebut rabi atau guru. Yang memalukan tuh nabimu. Kagak bisa baca, kagak bisa tulis. Alias goblok. Tidak pandai baca, nggak pandai tulis. Kalau seorang rabi mengajar, apalagi seorang nabi, itu harus belajar kitab-kitab, bukan umi. Ya. Oh, ya. Dikatakan Tuhan Yesus itu sebagai guru rabi. Dia tahu kitab-kitab. Oh, jadi dia sekolah dulu baru menjadi rabi. Nabimu itu nggak sekolah alias goblok. Diam dulu, Kapler. Kita sepakat bahwa Tuhannya orang Kristen itu sekolah. Sepakat kita ya?
Begini, saya tambah dulu. Begini. Surga dan bumi, beda dengan Begini. Apa Suma? Kau baca dalam kitab Bilangan 4 ayat 35. Di situ orang yang bisa masuk di dalam bait Allah minimal umur 30 tahun. Minimal umur 30 tahun. Dalam Bilangan 4 ayat 35. Jadi di situ, kau dengar dulu. Ya, dalam Matius 21, di situ Yesus mengajar dalam bait Allah. Orang Yahudi tidak akan kurang ajar ini. Kau diam dulu. Kau dengar dulu ya. Peraturan orang Yahudi menjadi seorang guru, dia harus, karena Yesus kan adalah Tuhan, dialah sang firman, dia harus memberikan firman, dia harus mengajar firmannya di dalam bait Allah, dia harus menyampaikan, karena dia adalah guru dan Tuhan. Dia berkata dalam Yohanes 13 ya, Yohanes 13 ayat 13 dia berkata, akulah guru dan Tuhan. Kamu benar, akulah guru dan Tuhan. Makanya begini, Yesus dalam Matius 21 ayat 23, Yesus masuk dalam bait Allah. Dia mengajar kepada orang-orang Israel karena mereka sudah izinkan Yesus karena Yesus sekolah. Aturan orang Yahudi supaya harus bisa sekolah, Yesus sunat mengikuti aturan adat istiadatnya. Yesus sekolah ikut aturan adat istiadat orang Yahudi. Karena makanya dalam bilangan 4 ayat 35, di situ Yesus sekolah, ya, dan umur 30 tahun, disitulah Yesus bisa memberitakan firman-Nya dan dia bisa mengajar dalam bait Allah. Oke, Suma, kau paham? Pak Bombo. Silakan Bu Sofiatul. Jadi semua nabi itu harus ngerti kitab-kitab, harus masuk ke bait suci, baca Alkitab, baca Tanak. Makanya Yesus diberi gulungan kitab Yesaya 61, dia langsung tahu. Ya udah, kesimpulannya Yesus sekolah, udah. Bukan ya begini, kan cuma gitu. bukan masuk gua. Nah, Lukas sekolah nggak? Lukas sekolah nggak? Ada nggak cerita tentang itu? Lukas sekolah. Tidak ada yang goblok. Dia sekolah juga. Di mana Lukas sekolah? Di mana dia sekolah? Lukas dokter. Cuman nggak ditulis semua. Tertulis di mana dia? Sekelas nggak? Satu kelas nggak dengan Yesus? Ada dalam buku sejarah, ada. Nabi lu sekolah nggak? Satu kelas nggak dengan Yesus? Beda. Nabi lu sekolah nggak? Kan Yesus dengan Lukas ini kan beda tuh, beda ini. Enggak terlalu jauh umurnya. Nabi lu sekolah nggak? Zuma ini nggak tahu dialog ya, rupanya teman-teman ya. Penggugat. Kalian punya Zuma ini, kalian anggap kalian guru dah, malu bodoh. Pak servis otak feedback. Teman-teman minta maaf ya, saya kira Gurunda nih hebat, nggak ada ilmunya. Al-Quran dia nggak bisa jelaskan, Alkitab nggak tahu apa-apa. Bodoh ya. Bisanya menghujat dia. Bikin malu. Hari ini kita kasih telanjang dia, malu, nggak tahu apa-apa. Kita tanya tentang Quran dia nggak mau. Dan sang penggugat yang jelas dia kok jadi curhat kalian? Kan kalian sendiri yang mengatakan Yesus sekolah, ya kan? Nah, saya tanya, penulis kitab Anda yang setebal itu sekolah juga nggak? Karena tulisannya begini tebal. Sekolah. Satu kelas nggak dengan Yesus? Lihat pertanyaannya kan goblok. Katanya tadi sekolah. Ya sekarang lu tunjukin sejarah Nabi lu, ya, yang sebelum Ibnu Ishak. Nabinya itu belajar Quratul Uyun, Pak Penggugat. Biar dia jawab dulu. Tunjukin sejarah Nabi lu sebelum sejarahnya Sirah Nabawiyah Ibnu Ishak. Ya, jadi yang namanya sejarah itu yang menuliskan itu adalah sejarawan, kan gitu. Ya ada nggak? Ya kan? Ada ya, sejarawan yang menulis. Ada banyak Sirah Nabawiyah itu bukan tulisan beliau. Jangan dia bukan tulisan beliau. Siapa sejarawan yang menulis sejarah Nabi lu? Dikatakan sejarah itu dituliskan oleh orang yang datang setelahnya, itu namanya sejarah. 200 tahun cuy. Kan dilakukan penyelidikan diadakan sehingga diceritakan. Di-mute dong, Emosi. Coba mana? Sejarahnya siapa? Emosi nih. Yang namanya sejarah. Enggak. Islam itu kan bersanad. Di dalam Islam itu kan ada ilmu sanad namanya. Siapa? Jadi banyak-banyak ngomongnya siapa? Terus kemudian cerita tentang sanadnya itu kan udah diceritakan para sahabatnya yang bertemu dengan Rasulullah, kemudian bertemu dengan. Dapat sejarah dari siapa? Ibnu Ishaq bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, terimalah pembelajaran itu dari Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az, dan seterusnya. Kan kita ada sanad, bos. Kita kan ada mata rantai penyampaian. Gitu kan? Ada mata rantai penyampaian. Beda dengan kalian. Kan gitu. Cerita sejarah itu. Mana referensinya? Bentar, sama gugat. Gue tunggu lu di WAFM ya, Zuma ya. Oke, gitu aja deh pesan gue ya. Ya, mana referensinya lu keluarin? Emang kalau di sana lu keluarin sejarah Nabi lu sebelum Ibnu Ishaq, ya. Kasih referensi lu mana? Lu bilang ada sana toh? Nah, tunjukin dah siapa? Mana referensi lu? Nah, jadi gini, teman. Jadi gini, berbicara apapun terkait dengan diri Rasulullah Muhammad SAW itu disebutkan dengan materi sanad hadits. Oke? Jadi hadits itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Hadis 200 tahun setelah Muhammad mati, gimana ada yang percaya? Siapa yang validasi hadis?
Siapa yang validasi hadis? Dengarkan. Siapa yang validasi hadis? Cuma biar sama saya. Cuma biar sama saya. Jadi hadis itu adalah ada siapa terbagi dua. Yang validasi hadis? Hadis itu 200 tahun setelah Muhammad mati baru ada. Siapa yang validasi? Ada yang namanya mutawatir. Kalau hadisnya hadis mutawatir. Tidak ada itu gombal. Jadi kalau hadisnya dikatakan mutawatir, berarti seluruhnya itu sahih tanpa ada keraguan. Itu mutawatir. Namanya ilmu sanad. Oke, kemudian ada yang dikatakan hadis. Sudah selesai sudah selesai. Itu Muhammad sudah mati 200 tahun kemudian baru muncul hadis. Nanti pakai nabi sebentar. Mana data sejarah lu? Ya hadis kami itu fakta sejarah. Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Hadis ahad itu ada sahih, ada dhaif, ada yang kemudian dhaif biasa, ada kemudian dhaif jiddan, ada kemudian yang maudhu itu palsu. Oke. Nah, untuk membedakan antara sahih dan dhaif ya, atau hadis ahad, maka harus ada pemeriksaan gitu ya. Makanya ada yang disebut ilmu ulumul hadis gitu loh. Datanya jangan pakai tongol, datanya mana? Bicara pakai data, bawa data, jangan bawa tongol. Data lu, sejarah Nabi lu sebelum Ibnu Ishaq. Pakai data, jangan pakai tongol. Gua nggak butuh, gua butuh data sejarah lu. Data lu mana? Data tunjukin. Jadi gini, kalau berbicara mengenai hadis, tunjukin data, nggak usah. Tunjukin data. Jadi kalau berbicara mengenai hadis, tunjukin data. Jangan bilang hadis. Kita tahu hadis semua, kita lebih tahu dari itu hadis. Data sejarah Nabi datanya. David, saya ngomong dulu bentar boleh Pak? Ya, silakan. Jangan sekarang kalian, santai. Data sejarah Nabi lu yang abad ke-6. Sofiatul kan udah lari kan Sofiatul itu kan, ya kan? Bukan lari, dia tunggu lu di EWFM. Makanya buruan. Data sejarah Nabi lu. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW data sejarah Nabi lu abad ke-6 namanya apa? Menerima wahyu. Data sejarah Nabi lu abad ke-6 namanya apa? Sirah Nabawiyah kan bisa kamu bacakan gitu ya. Nah, Sirah Nabawiyah itu tidak dituliskan oleh para sahabat. Siapa yang nulis? Adalah ulama hadits, mereka semua adalah orang-orang yang kemudian memiliki kredibil terhadap pemberitaan. Oke. Nah, ketika berbicara mengenai Sirah Nabawiyah, loh, kok Sirah Nabawiyah abad ke-6? Kok bisa? Nabi lu lahir abad ke-6 kan? Iya, betul. Iya, mana sejarahnya? Di sirahnya itu yang abad ke-6. Rasulullah Muhammad SAW itu melarang sahabatnya menulis selain daripada Al-Quran pada masanya. Lah, kalau begitu sirah Ibnu Ishaq dari siapa? Ya, itulah yang dikatakan tanda sanad. Menerima dari sahabat, sahabat menerima dari Rasulullah, kemudian sahabat menyampaikan kepada tabi'in, sampai kepada tabi'in, sampai seterusnya. Nah, itulah makanya dikatakan ada hadis mutawatir, ada dikatakan hadis ahad, ada yang dikatakan bahwasanya sahih itu terbagi dua. Ahad itu terbagi dua, ada sahih, ada dhaif. Kan gitu. Hilang ya? Lah kan kamu bertanya. Kamu kan bertanya. Iya, gue bertanya. Jadi hadis itu dituliskan berdasarkan penyelidikan. Penyelidikan itu kemudian disebut sebagai sanad. Sanad itu mata rantai penyampaian. Mana data sejarahnya? Kalau ngoceh doang bisa. Baca aja Sirah Nabawiyah. Baca Sirah Nabawiyah. Gue minta lebih tua abad ke-6. Lu ngerti nggak dari tadi gue ngomong abad ke-6? Mana ada kemudian orang menulis hadis di abad ke-6? Sejarah dari mana? Dari para sahabat menyampaikan kepada tabi'in itu sampai ke bawah. Nabi lahir tanggal 12 dia dapat dari siapa? Makanya mereka itu disebut sebagai ulama hadits karena mereka itu mengkaji tentang siapa sanadnya, bagaimana fiqhnya, bagaimana statusnya, apakah kemudian itu dhaif atau dia tasab dan seterusnya. Apakah pemberitaannya ada penyakit yang kemudian disebut penyampai ini ada menderita illah atau penyakit, itu nggak bisa diterima pemberitaannya. Mana data gitu loh. Dari tadi bukan modal ngoceh. Ya, baca kitab hadis. Kan gitu. Lucu. Semua sahabat Rasulullah itu adalah penyampai daripada pemberitaan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Mana datanya? Data. Sekarang saya tanya, Lukas menerima pemberitaan tentang Yesus dari mana? Coba. Data. Kan saya sudah. Sudah kan saya? Lu model ngoceh, mana ya, dari ngoceh doang? Kan sudah. Kan sudah. Mana sejarah abad sekarang Lukas itu menerima pemberitaan tentang Yesus dari mana? Lu ngerti nggak sejarah abad ke-mana? Tunggu. Ayo dong. Yang kedua Ibnu Ishaq. Bukan sanad. Berarti ada sumbernya. Sumbernya mana? Sejarahnya sumber sejarahnya mana? Sumber sejarah Ibnu Ishaq mana? Saya tanya si Juma, sapi betina sekolah di mana? Sapi betina sekolah di mana?
Dia jawab dulu. Dia kan tanya Lukas sekolah di mana. Dia tanya Lukas sekolah di mana. Saya tanya sapi betina, ya sekolah di mana? Sapi betina sekolah di mana? Coba jawab saya. Ya, sapi betina sekolah di mana? Surat jin sekolah di mana? Sejarah Nabi lu ya. Jin sekolah di mana? Jin sekolah di mana? Jin sekolah di mana? Sapi betina sekolah di mana? Udah mulai kerasukan kalian. Sekolah di mana? Udah mulai panik. Udah mulai panik. Sekolah di mana? Kuda perang yang kembali kencang sekolah di mana? Coba. Tadi kan dia tanya Lukas sekolah di mana? Kita sudah jelaskan tadi. Lukas itu, dengar ya. Dalam Lukas 10 ayat 1, Lukas adalah murid Yesus juga. Dari ke-70 murid Yesus. Murid Yesus itu ada berapa? Ada 12, ada 70, ada 120. Kita udah jawab ya, supaya teman-teman Kristen tahu ya. Inilah Pak Bom. Sekarang cuma saya tanya. Cuma Pak Bobo tanya. Surat Al-Baqarah itu surat sapi betina. Sapi betina sekolah di mana? Ayo cuma kau jelaskan. Ya. Wanita sekolah di mana? Hidangan sekolah di mana? Binatang ternak sekolah di mana? Harta rampasan sekolah di mana? Lebah sekolah di mana? Semut sekolah di mana? Laba-laba sekolah di mana? Perhiasan sekolah di mana? Bukit-bukit pasir sekolah di mana? Kamar-kamar sekolah di mana? Bintang sekolah di mana? Besi sekolah di mana? Jin sekolah di mana? Bermuka masam sekolah di mana? Kuda perang yang berlari kencang sekolah di mana? Pengumpat sekolah di mana? Gajah sekolah di mana? Gelora api sekolah di mana? Jawab saya. Pakai data. Sudah. Lu sama saya sekarang. Ya, lu sama saya sekarang. Oke, baik, Bos. Jawab. Baik, Bos. Pakai data, jangan pakai congor. Pakai data, jangan pakai congor. Datanya lu mana? Baik, Bos. Santai, jangan emosi apa. Santai aja. Kita dialog santai. Mumpung kita enggak di-kick di sini ya. Enggak, relax, saya orangnya santai. tegas. Iya. Oke. Ya, jadi enggak usah pakai acara kesurupan kan gitu ya. Santai aja. Jadi gini, Al-Qur'anul Karim itu. Saya tanya lu sapi betina sekolah di mana? Ya. Sekolahnya di mana? Ya, ini saya jelasin dulu supaya kamu itu bisa. Al-Quran. Saya jelasin supaya kamu itu bisa sehat. Satu-satu saya tanya lu, jawab saya semua. Sebentar, Pak Lobo. Ya, semua sabar. Bentar ya, dengar ya. Begini ya, teman-teman yang bisa menilai ya. Dari tadi saya sudah berdialog sama Suma sudah kalah telat, gak kosong ya. Saya udah jawab dia sama kalah telat ya. Suma minta maaf. Jadi Rudy Yohanes, Pak Bobom tidak pernah cuci tangan, Pak Bobom tidak pernah takut. Suruh yang dibawa-bawa dialog. Tadi Pak Bobom sudah dialog sama Suma. Rupanya Suma ini gak ada ilmu. Jadi mungkin saya tidak layak ya berdialog sama Suma karena Suma ini gak ada ilmu. Tadi saya udah tanya, dia gak bisa jawab semua ya. Dia bukan karena nggak ada ilmu Pak Bobom. Bukan karena nggak ada ilmu, Kepler Pak. Kepler. Jadi Rudy Yohanes, sebentar. Pak Dani sabar. Rudy Yohanes tidak usah kasih saya pertemuan dengan Suma. Percuma. Dia tidak ada ilmu. Ditanya, dia bilang Lukas sekolah di mana? Saya sudah jelaskan tentang Yesus, sudah jelaskan secara Alkitabiah. Yoyakim juga sudah jelaskan. Tapi Suma ini memang kelihatan dia tidak mau dialog. Rupanya dia nggak ngerti Al-Qurannya aja, dia nggak bisa jawab. Jadi dia bilang Lukas sekolah di mana? Saya bisa tunjukkan, tadi saya sudah tunjukkan ayat-ayatnya. Tapi sekarang ini kita tanya, sapi betina sekolah di mana? Dia nggak bisa jawab. Jadi silakan Pak Lobo. Saya udah nyerah ya. Saya nyerah bukan karena apa? Karena Suma itu gurunda. Saya ini masternya. Sudah gurunda nggak bisa ketemu master. Jadi udah kalah ya, nggak bisa. Kita sekarang Lobo aja dah. Lobo, silakan. Ya, itulah tadi teman-teman cara Pak Bom menghibur diri. Udah jawab aja. Cara Bom menghibur diri. Matius 1 nomor 11 dia tidak bisa ngapa-ngapain. Matius 1 nomor 11. Lihat ya, dia tidak bisa lawan Pak Bom. Teman-teman tahu lah Pak Bom siapa kan? Saya tanya dia saja, kalau dia hebat, saya mau tanya dulu Suma. Suma, kau jawab lagi satu cuma. Pernikahan darah itu apa Suma? Pernikahan darah. Ya, coba kita lihat teman-teman ya. Jadi Bom ini mencoba menutupi kelemahannya dengan bertanya. Ya, kenapa? Karena memang dia tidak tahu. Pak Bom, jangan kepancing dia, Saya lagi bertanya dia. Oke, sekarang semua kau udah ya teman-teman lihat ya. Katanya gurunda yang ahli Alkitab tidak tahu pernikahan darahnya kecil pertanyaan nggak tahu. Udah aku kan. Pak Bom, Juma itu nggak tahu apa-apa, hanya bisa menghujat doang. Terbukti memang Pak Bom kelasnya di atas ya. Makanya Rudy Yohanes bilang Pak Bom itu memang di atas. Ya ditanya di bawah, memang nggak bisa. Nggak ada bisa lawan Pak Bom. Semua, kecil di bawah dia. Ya sudah langsung kalau aja dah. Ya kalau Anda ingin bertanya tentang pernikahan darah yang Anda maksud itu, baca aja Keluaran 4 di situ lengkap Bom ya. Iya, apa artinya dalam bahasa Inggris? Apanya sudah. Saya uji kamu tentang Matius ya. Matius 1 kasih saya sama dia dulu. Dia itu lagi belaga lari sana lari sini. Dia tidak bisa menjawab yang saya tanya. Sapi betina sekolahnya di mana? Tolong buktikan ayat-ayatnya ke saya.
biar saya dapat pencerahan. Silakan Zulkifli Gurinda. Ayo, come on. Emosi nih, setelah menemukan Yesus sekolah. Come on. Jangan lari kemana-mana. Teman-teman tenang. Jangan lari kemana-mana. Tuhan sekolah nih. Oh ya. Oke, saya jawab ya. Oke. Jawab. Emosi nih. Jawab. Jadi gini, Al-Quran itu, ya, Al-Quran itu ketika diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana diwahyunya? Di mana diwahyunya? Di mana diwahyukannya? Di mana? Lalu kemudian ketika Al-Quran itu diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan di mana? Rasulullah diwahyukan di mana? Juma menyampaikan hal itu kepada para sahabat-sahabatnya. Juma, bagaimana Juma orang bodoh bisa menghafal Juma? Saya tes kamu saja, kamu pasti nggak bisa ini. Bisa kamu hafal? Bisa? Kenapa kayak bisa? Kenapa kalian kayak panik? Kenapa? Ada apa ini? Ada apa? Kamu kan bilang Tuhan sekolah ya? Bukan. Tuhan sekolah ya? Tenang, saya bisa jawab. Saya bisa jawab. Jangan lari ke situ. Jangan lari ke situ. Jangan lari ke situ. Saya mau menerangkan pertanyaanmu, kenapa kamu ngomong terus? Sekarang saya tanya. Kamu lagi haid. Kamu lagi haid. Kamu yang lagi haid. Apa Dan? Ya, kamu yang lagi haid. Saya sudah mau menjelaskan pertanyaan mau kepancing. Sekarang jawab saya. Saya lagi mau bahas pertanyaanmu. Sapi betina sekolah di mana? Jangan bawa Quran wahyu saya penting itu. Itu saya buang ke laut. Jawab saya. Memang pernah sapi betina sekolahnya di mana? Saya tanya kamu. Emang pernah penulis Al-Quran ini sekolah? Nah, pernah diceritakan tanya kamu. Kenapa ada? Kenapa saya kan mengatakan? Saya kan mengatakan Al-Quran itu wahyu. Kalau Al-Quran itu wahyu. Nah, sekarang kitab kamu itu ternyata penulisnya sekolah. Wahyu sapi betina. Wahyu sapi betina. Hah? Wahyu sapi betina. Allah berkata dalam inilah wahyu sapi betina, begitu. Begitu dia berkata. Allah SWT bilang inilah wahyu sapi betina, begitu. Inilah keluarga, inilah hidangan, begitu. Jawab pakai data, jangan congor, jangan lari ke sana ke sini. Saya tidak terpancing dengan permainan Anda. Jawab saya ini. Dani turun. Dani turun. Ayo jelasin. Kalau dia nggak bisa, berarti Pak Bombom dia sama saya selesai 1-0. Selesai, silakan yang lain lanjut. Sudah 1-0. Tapi betina sekolah di Sanawiyah. Sekolah di madrasah. Sudah selesai. Dia sudah selesai sama saya. Ternyata Gurunda nggak ada apa-apanya. Jadi Girinda dia. Saya serahkan kepada teman-teman yang lain. Sudah selesai dia sama saya. Ilmunya. Nabinya aja buta huruf. Bagaimana yang diwahyukan? Nabiku buta huruf. Tapi kitab yang dibawa meluluntahkan kitabmu, oke? Tidak ada. Buta huruf, tapi kitabmu hancur dibuatnya. Sekarang saya tanya kamu. Kitab yang Anda ambil. Saya tanya kamu yang kedua. Perjanjian lama dicampur perjanjian baru. Tenang. Melawan Al-Quran tidak mampu gitu. Tenang, saya tanya kamu sekarang. Saya tanya kamu sekarang. Yang tadi sapi betina kamu sudah kalah, sudah tidak bisa jawab. Sekarang saya tanya kamu, penciptaan langit dan bumi, ya, ada kapal lewat, bagaimana ceritanya? Coba cerita. Silakan. Namus yang bawah, Namus. Penciptaan langit dan bumi, ada kapal lewat, coba ceritain. Jawab dengan ayat. Penciptaan langit dan bumi, ada kapal lewat, terus nabrak tiang langit, gitu. Nah, tiang langit itu yang goyang, ditabrak. Jelasin dulu. Ada siang dan malam diciptakan. Oh, gampang. Itu jelasinnya paling mudah buat saya. Pak Bombom, matahari diciptakan, kemudian ada siang dan malam. Suma, saya kasih tahu kamu. Penciptaan pertama. Bombom, nggak usah kecilin suara saya, Bombom. Benar. Kamu kayak Rudi, Bombom. Ngapain kok kecilin suara saya, Bombom? Pak Bombom, orang ini kayaknya nggak bisa diskusi, Bombom. Kan orang gila ya. Jadi memang orangnya nggak bisa diskusi. Sudah selesai dia, Pak Bombom. Boleh bertanya nih. Teman-teman, saya kira kita sudah ya. Rupanya semua ini nggak perlu kita diskusi ya. Kampungan, Pak Bombom. Biar aja. Sebentar. Saran saya, teman-teman Kristen, kalian tidak usah diskusi sama Suma di channelnya, ya. Kalian orang Kristen, kalau kalian memang sudah hebat diskusi sama Suma, biarlah kalian diskusi berdebat sama saya. Saran saya, kalian berdebat cari apa di sana? Kalian membela Injil. Untuk apa kalian membela Injil berhadapan dengan Suma?
Suma, nanti kau kasih tahu sama orang Kristen yang berdebat sama kau, kalian bilang Pak Bomom yang lawan tentang mereka ya. Karena mereka itu berdebat sama kau itu, mereka jadi tambah bodoh. Karena kau bodoh. Ya. Guru bodoh menjadi bodoh. Minta maaf ya. Saya minta maaf sama orang Kristen. Gak usah kalian berdebat sama Suma. Saya ini aja kepala saya sudah sakit ini. Saya sudah sakit. Kayaknya saya tensi tinggi. Gak perlu mempertanyakan Alkitab sama dia, Pak Bom. Iya, kalian ini saya heran. Kalian senang sama Zuma. Kalian masuk di sana dia lebih senang. Ini orang cuma tongornya mulutnya yang besar. Gak ada ilmu. Gak ada ilmu. Al-Qur'annya aja sama aditnya. Jadi ini Pak Bom ikutin narasinya semua. Pak Bom sekarang gini Pak Bom. Lebih bagus Pak Dani lebih ada ilmu. Pak Dani, Anas. Ilmunya tinggi, ilmu keagamannya. Zuma gak ada. Ditanya Al-Quran, tanya jawab Alkitab. Gak ada ilmunya. Bingung aku. Gak ada. Pak Bom. Lebih bagus Pak Dani. Jadi gini Pak Bom. Kita sudah tahu kualitasnya dia seperti apa. Buat saya gitu ya. Matius ya, sebentar. Matius 1 nomor 1. Turunin dulu dia Pak Bom, biar saya jelasin. Jadi gini, kualitas dia kita sudah tahu. Dia ini adalah penghujat. Giliran dia tanya Matius, Lukas, Yohanes sekolah di mana, Pak Bom sudah kasih ayatnya. Itulah orang Yahudi sangat cerdas dan pintar. Ya. Giliran kita tanya dia sapi betina sekolah di mana, dia lari sana, lari sini, lalu framing sana, framing sini. Kemudian dia tanya lagi tadi, Kejadian 1 ayat 3. Belum ada, tenang dulu kamu, tenang, jangan tergoncang. Ya, dia tanya begini tadi. Kenapa Tuhan belum menciptakan matahari, kok sudah ada terang terlebih dahulu? Inilah kitab kita. Karena belum lulus sekolah. Kan di situ belum sekolah dia, makanya salah. Dengar. Ini kan dia sekolahnya nanti di abad. Turunin dulu. Ini yang saya bilang. Dengar ya. Kalian yang orang-orang Kristen, minta maaf. Saya minta maaf sama kalian. Orang-orang Kristen yang masuk di Zuma punya channel, otomatis kalian membawa kalian malu sendiri. Minta maaf. Kalau memang kalian punya ilmu, mari sudah. Kalian berdialog, ajar saya. Nggak ada saya ilmunya mereka. Kalian dengar ya, kalian yang berdialog, saya tidak peduli dengan kalian. Kalian berdialog dengan Suma, bikin malu. Suma sudah bodoh, kalian masuk lebih bodoh lagi dikasih malu. Lebih tolol saya juga lagi. heran kalian orang-orang Kristen ini. Kalau memang kalian hebat, coba kalian ikuti itu yang debat-debat kayak Rudy Yohanes, itu bagus. Bauti Watimena. Kalian ini masuk sembarang-sembarang bawa nama Kristen. Kalian dikasih malu sama Zuma. Saya baru tahu nih Zuma ini orangnya ini. Dialognya aneh sekali. Ditanya kembali nggak tahu apa-apa. Betul. Hancur dia hari ini. Hari ini kalian punya guru udah hancur. Saya cuma tanya satu. Al-Quran itu tolong jelaskan. Justru saya ngajar dia dalam Al-Quran 7 ayat 133 tentang Nabi Musa mengeluarkan dari bangsa Israel dari Mesir. Ada tulah sampai tulah keempat. Saya lebih tahu daripada dia. Coba. Sekarang dia nggak bisa jawab. Malu kan? Dia sudah melantik Allah SWT menjadi Nabi menjadi Muhammad lebih baik kita. Jadi begini, memang lebih bagus Mbak Yuni ya. Mbak Yuni bilang Zuma baby. Kita putar videonya Mbak Yuni ya. Makanya Zuma dia masuk. Kita nonton ya. Ya, kalau mau ya kita nonton ya. Kita nonton Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terbuka ini ya tantangan untuk baby. Dengar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ya kita lihat bagaimana kemudian apa kondisi dari channel Pak Bom ya. Di roomnya dia, kita lihat bagaimana ajaran kasih ini ya diajarkan oleh teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa mereka lah ajaran kasih. Lihat aja keadaannya seperti apa ketika kita sebagai seorang Muslim masuk ke room mereka. Iya. Dan kemudian Ibu Yuni menjadi orang yang diagung-agungkan. Tuh, sekarang ditampilkan lagi Bu Yuni. Terus saya di kick dari tempatnya. Ya. Lalu kemudian mereka tertawa, terbahak-bahak. Katanya ajaran kasih. Ini apa? Ajaran kasih apa ini? Seperti ini. Ya, inilah teman-teman kita lihat. Ya, saya dinaik. Ya, saya dengar. Iya, saya dengar. Maju, Ibu Yuni majukan ke saya. Karena kalian kan sudah nggak sanggup lawan saya. Karena kalian tidak. Baby Juma. Kalau saya salah, oke lah. Iya, saya dengar. Saya maju, Ibu Yuni. Tapi Anda. Karena kalian kan sudah nggak sanggup lawan saya. Gurunda yang dianggap Gurunda melakukan satu kesalahan. Karena kalian tidak ada yang salah. Bisa menyesatkan berapa ribu orang.
Ya, Anda bawa yang Anda pertanggungjawabkan ini. Anda mau atau Anda mau, saya bukan pintar juga soal agama, tapi terserah Anda. Anda mau mempertanggungjawabkan di dunia atau Anda mau mempertanggungjawabkan di akhirat? Dan untuk teman-teman juga yang pintar-pintar itu di JCC atau di mana itu. Ketika Bang Juma mengatakan, Baby Juma mengatakan seperti itu, kenapa Anda diam aja? Heran saya. Inilah mak-mak dasaran yang katanya di TikTok itu apa? Ngumpulin fulus, koin. Iya. Yang harus belajar di pengajian. Cuma ini penyembah dua Tuhan, Pak Bom. Udah ada ayatnya di Al-Quran. Kasihannya. Penyembah dua Tuhan dia. Yuni, Pak Bom baptis 51 itu. Yuni, Pak Bom baptis yuk. Kasihannya semua tahu ya, kasihan Yuni ini. Aduh, Pak King David masih ada ya, Pak King David. Pak Timothy masih ada. Iya. Saya mau jelasin ini, Jadi, Pak Bom. teman-teman, kalian lihat ya, selama ini Rudy Yohanes dengan Uti Watimena selalu menang berdebat lawan. Oke, teman-teman, saya kira kita sudahi ya. Karena Bom dan teman-temannya kita sudah lihat kualitasnya gitu. Kualitasnya seperti apa, kita sudah lihat bahwa ternyata memang mereka nggak ada ilmu gitu. Panik ya, sepanik-paniknya ketika kita berkunjung di tempatnya. Padahal kalau tempat tidur. Silakan Pak Lobo. Ya, saya mau jelasin tadi yang dia kan sudah tidak bisa jawab tadi yang sapi betina. Jadi saya mau jelasin yang Kejadian 1 ayat 3. Dia kan berkata tadi bahwa kenapa Yahweh tidak menciptakan matahari, bulan, bintang terlebih dahulu? Karena belum sekolah. Nah, ini Pak Bom, orang ini nggak bisa berdiskusi Pak Bom. Memang. Mau dijelaskan tapi tidak mau menerima, tidak ada niat diskusi, hanya dengar dulu, Yesus itu kan kalian katakan adalah Yahweh itu sendiri. Ternyata sekolahnya di abad pertama. Maka wajar kemudian kalau dia salah cara proses penciptanya karena belum sekolah. Kan gitu. Nggak bisa diskusi. Anda akui nggak Yesus sekolah? Anda akui. Nggak bisa diskusi. Gitu. Makanya kalau di dalam kitab Anda itu lebih duluan matahari, lebih duluan siang dan malam daripada matahari. Karena ya itu tadi dia. Saya mau jelasin kamu. Kalian mengatakan Yesus sekolah. Pak Bom, tolong turunin dulu Pak Bom. Bisa turunin dia dulu nggak? Saya memang yang dikatakan Rudy Yohanes itu benar. Kita nggak bisa lawan dia dengan teriak-teriak. Dia cuma menang suara. Saran saya untuk teman-teman Kristen, sudahlah, kalian gak usah masuk berdebat dengan Suma lah. Dia kan lagi cari dana itu, ya kan? Jadi kalau kalian masuk, channelnya nonton yang rame banyak. Jadi kalian tentu saja kalian sumbang. Kalian bacalah dalam 1 Korintus 10, coba ayat 15 ke atas. Ya, saran saya untuk teman-teman Kristen, kalian berdialog sama Suma cuma menang-menang suara, gak ada ilmu. Lagi. Rudy Yohanes bilang cuma menang suara. Memang ini semuanya menang suara, gak ada ilmu. Capek saya. Capek, benar. Iya. Silakan Pak Lobo. Jadi gini, nggak usah dinaikin dulu dia Pak, supaya kita buka otaknya dia. Karena otaknya ini sangat botol, bodoh dan tolol. Jadi orang ini, kalau dia bicara baik-baik, dia sudah jadi Kristen lama Pak, saya yakin. Cuman karena mulutnya seperti itu. Kalian kan mengaku Tuhan kalian satu, ya kan? Nah, Tuhan kalian yang satu itu sekolah di abad pertama. Salah nggak itu? Kan kalian sendiri yang mengatakan Tuhan kalian satu. Ketika dia datang sebagai manusia, dia sekolah. Kan tadi kalian sudah sepakat mengakui Yesus sekolah kan gitu. Nah, terus gimana? Nah itu dia. Berarti ketika ada error di dalam kitab kalian di perjanjian lama. Di mana sapi betina sekolahnya? Loh, kok larinya ke sapi betina? Memang Al-Quran itu dituliskan karena hasil sekolah. Kalau kamu menyetarakan itu dengan sekolah, di mana sapi betina sekolah? Memang, coba jelaskan. Kan tadi kalian yang mengaku Yesus sekolah. Sudah teman-teman, kasih dia yang berdakwah aja, kita diam semua. Kita turun semua, kasih dia berdakwah sendiri. Narasinya Suma. Oke, begitu dong. Kalian berdakwah sendiri. Ya, Pak, saya keluar dulu ya. Saya nggak bisa berdiskusi dengan orang seperti ini. Sorry, saya sangat tidak bisa berdiskusi dengan orang ini. Pak Lobo, udah kita diskusi. Aduh, gimana sih? Ya kan, teman-teman dengarkan. Dia tadi kan mengatakan Yesus sekolah, ya kan? Dia kan cerita tuh, dia bahas tentang sejarah Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran. Nah, saya katakan Al-Quran itu bukan kitab sejarah. Mereka bertanya, kalau bukan kitab sejarah, kenapa kemudian ada kisah yang dulu dicerita? Nah, ini terkait dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait kejadian masa lampau. Bukan menceritakan kisah per kisah, bukan. Itu cuma terkait dengan apa yang menjadi materi usuluddin di dalam ajaran agama Islam. Nah, saya katakan, ngapain kalian tanya tentang kisah Musa? Kenapa kalian tidak mengorek aja kisah Tuhan kalian yang bernama Yesus itu? Kan begitu. Akhirnya muncul pertanyaan, Yesus ngapain aja di usia 13 sampai 29? Ternyata dikatakan bahwa dia sedang sekolah katanya.
Oh, dia tanya begini, begono dan sebagainya. Dia mengalihkan perhatian. Dia tanya tentang pernikahan dara. Sudah kutunjukkan. Coba baca di Keluaran 4 lengkap di sana, kan gitu. Dikiranya kita ini tidak belajar. Tanya apapun pasti kita bisa. Bagaimana Al-Quran membahas tentang kisah Nabi Musa alaihissalam membawa orang-orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Kita udah jelaskan, ayatnya udah kita kasih, kan gitu. Sampai-sampai si Gincu kan kabur, Sopiatul kan kabur tuh. Karena dia paham betul bahwasanya ini kita akan kebablasan nanti ini. Karena Bang Suma sudah masuk ke dalam ranah sejarah Yesus, ya kan? Nah, kemudian dia sampaikan ke kita, Yesus itu begini dan begono. Lalu kemudian diceritakan Al-Quran tentang kitab Kejadian, proses penciptaan dari Al-Quran. Proses penciptaan Al-Quran kan sudah nyata sekali. Bagaimana kemudian Allah menciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, terjadinya siang dan malam, tadinya bumi ini bersatu, kemudian dipisahkan oleh, kan sudah sering kita bahas itu kan. Nah, giliran kita tanya kepada mereka, betulkah matahari belum dicipta, siang dan malam itu sudah ada? Dia katakan, oh kamu keliru, salah gini. Nah, saya convert terhadap pernyataan dia sendiri yang mengatakan bahwasanya Yesus sekolah. Jadi kalau Yesus sekolah, ada kemungkinan kalau memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, ada kemungkinan kesalahan terjadi, ada siang dan malam, matahari belum ada karena Yesus belum sekolah. Kan itu penjelasan saya tadinya, ya kan? Tapi di antara mereka tidak ada kemudian yang bisa menjawab dengan baik. Setiap saya ngomong minta di-kick, setiap saya ngomong minta diturunin, setiap saya ngomong pasti disela. Ya, suara saya dikecilin. Untung admin itu kencang kali untuk ini, untuk tahan volumenya supaya tidak diturunkan gitu loh. Nah, akhirnya kita sekarang di-kick, nggak dinaikkan lagi karena keputusasaan. Jadi cara menghibur itu dia panggil Rudi, jangan lagi kau jadwalkan aku dengan Suma ya. Kenapa? Aku takut. Jadi saya tidak pernah minta kepada si Bom-Bom untuk berdebat dengan saya, nggak pernah. Rudi yang ngemis-ngemis japri saya untuk berdebat dengan si Bom-Bom. Ternyata kualitasnya nol. Kita lihat aja tadi bagaimana kemudian Anda bisa menjawab dan menjelaskan Matius 1 nomor 11. Apa yang dia tunjukkan? Lihat di Yeremia, dia lihat di 1 Tawarik, dia di sini. Ngapain coba lari ke sana? Yang saya tanya, apa yang menjadi asbab musabab Matius 1 nomor 11 nama Yoyakim dihilangkan? Oh, tidak dihilangkan. Kau baca di sini, kau baca di sini. Lah iya, memang di situ ada. Justru itu yang menguatkan bahwa Yoyakim itu kemudian tidak akan duduk lagi keturunannya menjadi raja di atas tahta Daud. Kemudian ada lagi yang perempuan tadi. Dikatakan bahwa Yehuda itu kan bukan Yoyakim itu kan bukan raja. Yoyakim itu kan tidak pernah menjadi raja. Nauzubillahi min zalik. Justru Yoyakim itu dikutuk karena dia menjadi raja Yehuda yang kemudian tidak menjalankan aturan Tuhan dengan baik. Tadinya dia raja Yehuda, bahkan anaknya pun Yekonya juga menjadi raja. Gila mereka ini. Dikatakan Yoyakim itu tidak pernah jadi raja. Jangankan Yoyakim, anaknya saja Yekonya itu pernah menjadi raja loh. Yang jadi masalah ini adalah Yeremia 36 nomor 30 mengatakan tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang duduk menjadi raja. Nah, penerjemahan Perjanjian Baru menghilangkan nama Yoyakim supaya Yesus bisa duduk menjadi raja. Gitu loh, ya. Lalu kemudian pertanyaan dia gini. Pertanyaan dia, kapan sapi betina sekolah? Seakan-akan umat Islam itu diajarin para sahabat itu sekolah, para penulis Al-Quran itu sekolah. Kan tidak. Mereka yang membawa narasi bahwa Yesus sekolah. Kita nggak ada narasi yang mengatakan bahwa sahabat-sahabat sekolah. Nggak ada kemudian narasi Rasulullah sekolah. Nggak ada narasi kemudian bahwa penulis hadits itu adalah orang-orang yang kemudian sekolah, seperti yang mereka uraikan tentang Yesus. Tapi karena keputusasaan, ya entah dia mau jawab apa, terpaksa dia harus mengatakan bahwasanya Yesus itu sekolah. Gitu kawan-kawan, ya. Ini saya dinaikkan lagi sama mereka. Bagaimana, kita naik lagi atau nggak usah? Nggak usah ya. Paling juga di mute, paling juga di kick nantinya. Ya teman-teman. Coba. Berbicara, tutur kata kita juga harus beradab. Naik lagi atau nggak usah? Nggak usah ya. Paling juga di mute, paling juga di kick nantinya. Udah, Pak Juma turun aja, kita nggak penting kok. Kita nggak butuh Anda di sini, kita nggak butuh. Anda turun aja. Ya, gimana teman-teman? Ya, udah, kita nggak butuh Anda, turun aja. Kita lagi butuh Pak Dani lagi ngomong. Anda hormati Pak Dani lah. Beradab lah, gitu loh. Silakan Pak Dani. Ya,
Oke, tadi Pak Bombo menampilkan layar ya, bukan cuma yang masuk ke sini, bukan. Itu layar layar rekaman. Zoom. Ada zoom nih. Zoom ada nih. Naikkan lagi. Oh gitu. Tuh, dia naikkan lagi. Tuh, mulut besar itu. Ya, masih Oke, sahabat-sahabat, saya kira udah cukup ya, kita sudahi aja gitu ya. Yang penting kita sudah obrak-abrik ya Zoom-nya Bom-Bom. Dan di sana memang Ya, oke, baik saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat menarik, dan kita sendiri juga bisa memberikan penilaian terhadap setiap argumentasi bahkan narasi yang mereka bawakan. Apakah semuanya itu sesuai dengan kebenaran atau malah sebaliknya. Dan lagi-lagi kita melihat bagaimana reaksi dan respon dari seorang Ustadz Tsuma ketika setiap narasi bahkan juga argumentasi yang dia bawakan semuanya itu dapat dibantah dan dipatahkan oleh seorang hamba Tuhan tersebut, dan pada akhirnya membuat Ustadz Tsuma menjadi kewalahan untuk beradu argumentasi dengan seorang hamba Tuhan ini. Ya, hal ini mengakibatkan Ustadz Tsuma ini menjadi seperti orang yang sama sekali betul-betul pada dasarnya tidak mengerti dan memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang iman Kristen itu sendiri. Puji Tuhan, kita melihat bagaimana seorang hamba Tuhan ini, dia sangat luar biasa dipakai Tuhan. Dengan hikmat Tuhan, dia bisa membawakan suatu narasi, membawakan suatu data yang itu betul-betul bisa dibuktikan kebenarannya. Alhasil membuat Ustadz Tsuma sendiri tidak bisa membantah serta mematahkan setiap narasi yang dibawakan oleh seorang hamba Tuhan, karena inilah yang kita yakini, inilah yang kita imani. Bagaimana seseorang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus bisa dengan sesuka hati mereka untuk membantah atau mengusik-musik tentang kekristenan, apalagi isi Alkitab. Karena pada dasarnya ketika mereka membaca Alkitab bukan untuk mencari suatu kebenaran di dalamnya, melainkan mereka mencari suatu kesalahan dan mereka angkat, mereka tafsirkan dengan sesuka hati mereka sendiri, dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen. Beda dengan kita, ketika kita mentafsirkan ayat Alkitab, ketika kita membawakan data yang berkaitan dengan sejarah, pasti semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya seperti itu, karena kita memiliki data, kita juga memiliki suatu bukti yang itu betul-betul valid, bisa dibuktikan kebenarannya. Berbeda dengan Ustadz Tsuma ya, kalau kita melihat sumber-sumber yang dia pakai dan dia gunakan, pasti semuanya itu akan bertentangan dengan iman Kristen itu sendiri seperti itu, karena pasti akan banyak perbedaan ya antara pemahaman Ustadz Tsuma yang tidak percaya kepada Yesus Kristus dan perbedaan seorang hamba Tuhan ini dan kita juga sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus seperti itu. Apalagi kalau kita dengar tadi hanya penyebutan kata Allah ini ya, sebutan Allah ini, ya itu sudah menjadi suatu perdebatan yang sangat luar biasa panjang ya. Dan ketika kita mendengarkan penjelasan dari seorang hamba Tuhan ini, sebenarnya itu sudah membantah dan juga sudah menjatuhkan, mematahkan argumentasi dan narasi Ustadz Tsuma. Tapi Ustadz Tsuma terus ngeyel dan seakan-akan dia lebih mengerti dan memahami tentang kekristenan itu sendiri. Ya, karena kita juga mau ya, ketika kita berdiskusi, kita mau orang juga, bukan hanya kita, tapi orang juga yang menonton dan menyaksikan, mereka juga mendapatkan suatu edukasi yang baik seperti itu. Ya, dan selebihnya dan selanjutnya kitalah yang menentukan mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak benar, mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita tinggalkan seperti itu. Oke, baik saudaraku, kiranya melalui video ini juga kita boleh siapapun kita yang melihat video ini, kita bisa semakin hari semakin luar biasa dipakai Tuhan. Kita juga boleh memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang iman Kristen itu sendiri, dan kita mau apa yang kita imani itu juga bisa kita pertanggungjawabkan kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa melihat kebenaran bahkan keselamatan yang kekal yang disediakan di dalam Yesus Kristus. Oke saudaraku, mungkin sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video-video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.